Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Masya Allah nih, saya nervous luar biasa nih di depan orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha luar biasa di Bandung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Alhamdulillah kawan-kawan nih, selamat datang di Gala Dinner kawan-kawan pengusaha muslim di Bandung dengan tema melangitkan bisnis. Biasanya kan bisnis itu harus mendunia. Nah, di sini kita belajar bagaimana melangitkan bisnis. Dan gak main-main ya, kita belajar dari guru-guru kita semua, guru-guru saya, ada Kang Dewa, kemudian ada Kiai EN, gitu ya, kemudian ada juga Kang Sena, Masya Allah. Dan selamat datang nih kawan-kawan, dipilih sama Allah untuk weekend malam minggu, gitu ya, memilih untuk hadir di acara ini berjejaring dengan kawan-kawan yang sevibrasi, sevisi. Insya Allah nanti kita akan ya banyak belajar dari beliau-beliau bagaimana melangitkan bisnis. Saya sebetulnya bingung disuruh sambutan apa gitu ya. Mungkin saya hanya bisa cerita awal dulu seperti apa gabung di Muslimin Club. Jadi kurang lebih bulan April 4 bulan lalu. Nah ini saya sebenarnya ceritanya cerita penyesalan bergabung Muslimin Club. Mohon maaf nih teman-teman panitia. Oh, penyesalan. Kenapa penyesalan? Penyesalan karena menunda. Jadi saya menunda 4 bulan. Saat itu bulan April ada buka puasa bersama. Kang Dewa, kemudian Kang Randy bikin buka puasa bersama, kebetulan di tempat yang sama di Trans. Di situ beliau cerita dan di situ awal juga dibangunnya Dewa Eka Praga Foundation. Kemudian singkat cerita, habis itu mau ada acara santri hufaz, tapi saya harus keluar negeri, jadi gak bisa hadir. Kemudian 4 bulan tuh gak tahu perkembangan komunitas Muslim Club seperti apa. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu saya galau, ini kok kayaknya ada yang hilang dari kehidupan saya gitu ya, apa kan gitu. Kemudian ngelihat postingannya Abi Randy, ini guru saya juga Masya Allah dari 2012, tentang santri hufaz. Wah ini kayaknya harus ikutan nih, ngajak istri diskusi, kita gabung Muslimin Club yuk gitu. Akhirnya sore-sore itu saya ingat banget, 4:30 saya kontak Kang Asap. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Saya join Muslimin Club dong gitu. Kemudian Kang Asap telepon, Kang malam ini mau ada makan malam di Trans. Akang bisa datang ya? Akhirnya datang tuh. Datang satu meja sama orang-orang hebat luar biasa, kurang lebih seperti inilah. Kemudian waktu itu ada Kiai EN. Kiai EN di meja yang sama banyak sharing gitu ya, dan yang di-sharingkannya tentang Quran gitu. Saya di situ ada kegalauan saya, ada 2 poin lah, saya nggak cerita poinnya apa. Cuman Masya Allah, Alhamdulillah, izin Allah di pertemuan tersebut terjawab gitu. Padahal Kiai nggak lagi ngomong ke saya cuman duduk di sebelah-sebelahnya gitu ya. Saya mikir, ya Allah ini luar biasa nih kumpul seperti ini. Sampai pada akhirnya, ya lusanya saya ketemu lagi sama beliau, kemudian akhirnya mencoba berkenalan dan ya kemarin sampai ke Pontianak, belajar ke Pontianak. Nanti kita akan belajar semua dari Kiai EN gitu ya. Dan apa ya, mungkin nanti akan diceritakan lebih dalam tentang Muslimin Club. Cuman yang saya pengen ini kan adalah, dulu saya bingung kok Kang Dewa luar biasa sekali ya. Bukan luar biasa hanya sekedar bisnisnya, tapi kepeduliannya, semangat berbaginya, produktivitasnya. Saya bingung luar biasa kok bisa gitu loh. Ya salah satunya kan pengen gimana nih caranya nih, apa rahasianya. Dan kami ini ada di grup WhatsApp bareng. Di situ pagi, siang, sore, malam, grup saya sekarang di WA tuh paling aktif grup Muslimin Club gitu. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam gitu ya. Dini hari itu kayaknya notifikasi jalan terus gitu. Dan ternyata di situ terungkap rahasia-rahasia mereka para muslimin yang luar biasa. Bahkan sampai ke makanan pun ternyata ada apa ya, ada ininya kawan-kawan, ada rahasianya gitu. Ini juga saya luar biasa, mungkin saya bocorin ini aja Kang ya, biar kawan-kawan tahu di Muslimin Club itu seperti apa. Ada satu hal yang jadi persamaan, ternyata makanan itu benar-benar ya ada samanya gitu. Yaitu apa? Sayur goreng ya, bala-bala gitu ya. Jadi kalau di grup tuh yang dibahas bala-bala aja gitu ya. Nah ini ada
apa namanya, saya takut nih dilihat coach nih ya. Kita juga selain makan-makan ada juga apa nge-gym bareng. Jadi ya pokoknya ini komunitas untuk bertumbuh, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul nggak jelas. Walaupun emang agak nggak jelas sih Kang ya, makan-makan terus kerjaannya. Ya, intinya di sini saya apa ya berharap kawan-kawan sudah sampai di titik ini, artinya datang ke sini bukan suatu hal yang kebetulan. Kalau nanti di dalam acara ini kawan-kawan ada terbesit, ih pengen gabung gitu ya, saran saya jangan ditunda gitu ya. Saya pun merasa menyesal sekali menunda 4 bulan. Ya semoga Allah mampukan, Allah gerakan kita, satukan kita, tumbuh bersama, berkembang bersama. Dan penutup dari saya mungkin uh, dulu sebelum kenal Musinin Club, ya saya cuma pengen habis-habisan bisnis. Bisnis buat saya saat itu membangun aset. Aset yang apa? Menghasilkan revenue, menghasilkan profit. Ternyata pas gabung Musinin Club, saya ngerasa kayak, wah itu salah juga tuh. Jadi ya mindsetnya saya ngelihat Kang Dewa, KIEN, Kang Randy, dan kawan-kawan Musinin Club yang lain, bangun asetnya aset sesungguhnya. Apa itu? Aset yang apa ya bahasanya ya, mengalirkan amal soleh gitu ya. Jadi bahasanya kalau bisnis itu ditinggal gitu ya, kalau amal jariah itu kekal. Nah ini beliau-beliau ini Masya Allah nih amal jariahnya luar biasa. Semoga kita semua bisa belajar banyak hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus yang paling meriah. Ini salah satu perwakilan dari Muhsinin Club ya. Makanya jangan katanya, jangan ditunda untuk gabung Muhsinin Club ya. Baik selanjutnya, Bapak Ibu semua kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari co-founder DEP Foundation sekaligus pembina dari Muhsinin Club. Akan disampaikan oleh Abi Randy Saputra. Berikan aplaus yang paling meriah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga setiap Bapak Ibu yang hadir di sini dimuliakan Allah kehidupannya, amin. Diperbaiki semua kehidupannya, dan mudah-mudahan malam ini seperti mana kami niatkan ingin mengumpulkan bukan sekedar pengusaha muslim, tapi pengusaha muslim yang dermawan, semoga tercapai. Semoga di depan saya ini kawan-kawan Agnia yang dermawan, yang Allah cintai, yang Allah berkahi. Masuk surga semuanya. Berkumpul sama-sama di dunia, bertemu nanti sama-sama di surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili DEP Foundation sebagai co-founder berdua bersama Kang Dewa membangun DEP Foundation ini. Ingin menjelaskan sebetulnya DEP Foundation ini apa, Dewa Eka Prayoga Foundation ini apa, lalu Muhsinin Club ini apa, ini klub apa, ngapain aja, kenapa dibuat, dan seterusnya. Jadi diskusi sekitaran Ramadan, di Ramadan terakhir di tahun ini, sekitar bulan Maret April gitu. Kang Dewa itu sebetulnya sudah banyak membersamai dakwah kami, di dakwah saya secara pribadi di Masjid Al-Latif di majelis after work hari Senin. Jadi waktu itu ada majelis yang bagi-bagi makanan, bagi-bagi beras, Kang Dewa mulai support 10 juta, 12 juta dan seterusnya. Dan dari situ kami akrab karena saya sebulan sekali ke Bandung yang awalnya bersama istri Kak Nirwana Tawil bangun Masjid Berkah Box di Balikpapan. Dari situ akhirnya Kang Dewa Maret itu, Ren ini, dia manggilnya Kang ya. Kang ini ada budget untuk sedekah ini 50% dari income. Nah, kurang lebih begitu. Diperlihatkanlah itu income-nya di Excel sama beliau. Kelihatan angkanya 500 juta rupiah Pak. Nah, dan saya bilang, antum ada ide apa dengan 500 juta rupiah ini? Saya akhirnya pada saat itu tuh mencoba berdiri sebagai sahabat yang netral, tanda petik. Akhirnya saya banyak berbicara tentang bagaimana sebuah dana sosial itu bisa bermanfaat lebih besar. Ini bukan tentang membelanjakan bantuan sosial, tapi ini tentang membangun organisasi yang berdampak lebih panjang
bangun entitas dakwah, entah itu bangun masjid, bangun foundation yang nantinya kemudian bergulir. Saya ceritalah sama Kang Dewa itu, nanti idenya begini. Tapi Dewa ini punya karakter unik Pak. Siapa yang mengusulkan dia yang harus melaksanakan. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi setelah saya usulkan kata Kang Dewa, sok aja dilaksanakan. Bisa. Nah akhirnya saat itu saya bersama Asad Askarudin, termasuk orang pertama yang menggapai ide ini, bangun DP Foundation. Awalnya untuk merealisasikan sodakohnya Kang Dewa. Jadi ini harus saya garis bawahi dulu Pak. Jadi DP Foundation ini bukan tempat Kang Dewa cari uang, tapi tempat Kang Dewa menghabiskan uang. Tepuk tangan buat Kang Dewa ya. Tenang aja Pak, yang nagih saya. Jadi bahkan kalau Dewa belum donate itu saya ingetin. Assalamualaikum September itu saya ingetin. Alhamdulillah September beliau sudah menggenapkan di 475 juta rupiah bulan ini. Tepuk tangan buat Kang Dewa ya. Nah, ini supaya manas-manasin teman-teman yang lain. Jadi Dewa kalau transfer baru kita posting. Nah, gitu. Baru kita laporkan di grup Muslimin. Nah akhirnya saya ketika diniatkan DP Foundation mengelola dananya Kang Dewa, saya bilang sama Kang Dewa, wah aneh ini juga gerak di filantropi ini lama. Karena saya bangun Berkabox juga sama istri dan sekarang istri independen. Saya fokus di DP Foundation. Masalah umat ini mau 1 miliar kurang. Mau dia 10 miliar kurang. Ini ada kiai yang humble, rendah hati, senyum terus, Bang EN. Ya. Tadi baru curhat. Saya ini pembicara paling rendah hati di dunia karena nggak dijemput, nggak diurus. Minta maaf ya Bang EN. Ini Masjid Ismu Yahya 3-4 miliar ini Pak. Infaknya. Itu pun masalah surgakan Indonesia dengan Al-Quran itu misi-misinya belum juga semuanya tuntas. Ya santri online-nya baru 10.000. Jadi sebesar apapun uang yang kita gapai ini, uang yang ada ini nggak akan cukup. Maka saya bilang sama Dewa, boleh nggak kita buka penghimpunan? Itu saya bilang sama Dewa begitu. Karena kita udah foundation, udah ada yayasan, ini bisa penghimpunan. Izin dinsosnya, pengumpulan uang dan barang, PUB atau nanti ke Basnas. Ada yang menarik Pak, ketika dialektika saya sama Kang Dewa itu. Mungkin ini yang reverse thinking-nya Kang Dewa. Itu Kang Dewa ngomong begini, boleh terlibat di DP Foundation. Tapi saya nggak mau retail 10.000, 100.000. Kalau mau donasi 10 juta, sakit perut saya Pak, beneran. Ini gimana caranya nyari donatur 10 juta ini? Akhirnya kami buat namanya Muslimin Club. Jadi kami donatur tertutup, Muslimin Club, targetnya pengusaha muslim. Jadi Muslimin Club ini apa? Apakah Muslimin Club ini pelatihan? Kalau pelatihan sudah ada Pak. Kemarin nih mungkin beberapa teman-teman ada yang alumni, bukan alumni ya, sedang ngikutin extreme funneling di samping. Kalau misalnya mau pelatihan sama Kang Dewa, ada billionaire coach. Kalau mau konsultasi dan accelerate ya, seperti ada perusahaan Vio Optical, Kang Dewa masuk 400 juta, sekarang sudah 5 miliar lebih, itu namanya fasilitasnya accelerate. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis, mau scale up, itu namanya accelerate. Kalau Bapak Ibu mau riset, Kang Dewa juga punya namanya Glove. Kalau Bapak Ibu mau produksi, Kang Dewa punya 3 pabrik, 1 di Sidoarjo, itu teman-teman juga bisa maklun ke Kang Dewa. Jadi Muslimin Club ini bukan pelatihan, bukan lembaga riset, bukan juga bentukan atau fungsi-fungsi yang lain, ia betul-betul klub sedekahan. Jadi kalau ada geng motor Harley Davidson, bersatu karena kesamaan motor, ada geng sosialita bersatu karena kesamaan merek tas, atau bersatu karena kesamaan arisan. Nah, kita bikin Muslimin Club bersatu karena kesamaan kedermawanan sodakoh itu. Awal-awal Masya Allah Pak, bulan pertama, benar kata Hakim. Bukan Hakim aja yang ragu, hampir semua ragu. Itu member pertama 3 orang Pak, kita bikin pertemuan itu 3 orang. Itu pertemuan paling krik-krik yang pernah kami alami Pak. 3 orang, Haji Mulia, Haji Iyong, sama Haji Yana, cocok. Ya. Makanya nih senior nih bertiga Pak. Lama-lama kita bikin program, kami sama Dewa juga cari bentuk. Kita bikin makan-makan bareng, kita bikin jalan-jalan bareng. Akhirnya Masya Allah udah ketemu polanya. Jadi Muslimin Club ini benefitnya adalah membangun hubungan yang natural, yang alami, saling mengunjungi. Ya. Karena satu kekuatan dari Muslimin Club ini adalah filter. Kita memang memfilter pengusaha pada skala bisnis tertentu dan kemudian pada kedermawanan tertentu. Nah maka dari itu komunitasnya lumayan terfilter dengan baik. Alhamdulillah berjalan. Hari ini saya mohon dibantu Asad, hari ini 68 member sudah terhimpun dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat Muslimin Club ya. Termasuk tokoh-tokoh yang nasional sekarang naik. Pak Catur Gunandi ini naik di Warta Ekonomi, pengusaha nasional.
sudah statement juga omsetnya 800 miliar per tahun. Alhamdulillah di Warta Ekonomi, klien perusahaan yang melayani Pertamina, lalu kemudian kami juga yang sosok-sosok nasional, ada BL Kosmetik, Ayah Agus, dan juga Mbak Erlayeni, dan juga senior kita di kosmetik juga ada, Pak Harman Subakat Paragon. Nanti tengah Oktober, insya Allah kita akan kunjungan ke pabriknya, Gala Dinner Bogor. Jadi sama seperti Hakim tadi, saya rasa setelah saya overview banyak di sini yang potensi menjadi Muslimin Club, makanya kami hadirkan ini ada Kang Sena, tepuk tangan buat Kang Sena, Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Lalu ada Bang EN dan juga Kang Dewa Eka Prayoga, ini tiga-tiganya sosok yang Masya Allah Tabarakallah luar biasa. Satu hal kenapa, kalau tadi saya sudah cerita, Bang EN sudah cerita Kang Dewa, saya juga akhirnya tanda petik jatuh hati sama Kang Sena Anjani ini, akun di Instagramnya Sena Asbul, merek Asbul itu, ternyata Masya Allah hari-harinya Kang Sena berdakwah bersama Ustadz Evi Effendi, saya kagum sekali. Owner bisnis, punya clothing, tapi kerjanya ngatur jadwal Ustadz, rendah hati sekali. Betapa kagetnya waktu kami mau minta jadwal Ustadz Evi, ternyata yang ngatur adalah owner Asbul. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Sena ya. Jadi memang Muslimin Club ini lagi ngumpulin yang gitu-gitu Pak, yang pikirannya itu rada-rada ya, yang pokoknya ada uang wakaf ya, ada uang keluar. Ini saya juga waktu Kang Dewa bilang, mungkin gak Wak ada yang kemudian sodakoh seperti antum. Di Muslimin Club sudah ada Pak. Pak Catur nih lagi menyaingi besarannya di Kang Dewa. Tadi saya juga telepon Pak Catur. Insya Allah hampir semua hafiz penghafal Quran yang kita tes sudah mungkin diumrohkan oleh Pak Catur full, itu hampir angkanya 800 juta rupiah. Ini Masya Allah tabarakallah ya. Ini dahsyat ya. Makanya saya ingin mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemudian berkenan dalam skala bisnis tertentu bergabung bersama kami di Muslimin Club dan nanti bisa mendapatkan spirit dari kawan-kawan, ada Kang Dewa, ada Kang Sena dan juga ada Kiai EN. Cukup sekian dari saya, waktu saya sudah habis. Saya tidak pernah sebegini percaya dirinya bicara tentang Muslimin Club Pak. Tapi setelah 5 bulan ini ada yang dapat order ribuan ton besi, ada yang kemudian bisnisnya terscale up, ada yang kemudian mau IPO, ada konsultannya, ada yang mau bisnis tambang, ternyata ada yang tahu data tambang seluruh Indonesia. Saya melihat Masya Allah, ketika dihubungkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedermawanan, Allah turun menolong. Jadi saya sekarang sangat percaya diri ya. Bahkan beberapa teman-teman baik saya yang saya tahu sanggup masuk Muslimin Club, sekarang copywritingnya lebih cepat Pak. Gabung Muslimin Club kalau nggak aneh unfollow 1 kali 24 jam. Nah gitu Pak ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua. Baik, demikianlah pertemuan hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Cukup ya? Kan yang penting mah udah tersampaikan. Mau apa lagi coba? Baik Bapak Ibu semua, yang paling mahal dari sebuah pertemuan offline adalah energi, betul? Maka pastikan sampai jam 10 nanti Bapak Ibu semua, itu bisa menyerap energi dari seluruh peserta yang ada di sini, termasuk energi dari pemateri. Ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada seseorang yang meringankan tugas saya. Ya. Karena saya ngomong dari tadi pagi bareng Kang Dewa ya di sebelah. Terus malam ini saya boleh dong istirahat dulu ya. Karena malam ini saya akan panggilkan seseorang. Beliau adalah CEO dari DEB Foundation dan juga pelayan dari Muhsinin Club. Ini kalau manggil beliau ini harus rada semangat Bapak Ibu semua. Silakan tegakkan duduknya. Angkat dagunya. Nah, boleh agak senyum sedikit? Duduknya jangan bersandar di kursi, karena bersandar hanya pada Allah ya. Kita akan sama-sama berikan aplaus yang paling meriah buat Kang Asad Askarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Selamat datang Bapak dan Ibu pada Gala Dinner kedua pengusaha muslim nasional di Kota Bandung dengan tema besar yaitu
melangitkan bisnis. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izinkan saya Asad Askarudin mendampingi 3 narasumber luar biasa pada malam hari ini, yang mana saya melihat dari sorot mata Bapak Ibu, kita semua adalah lemah di hadapan Allah, betul? Kita semua hari ini punya persoalan masing-masing, tentang persoalan bisnisnya, tentang persoalan rumah tangganya, tentang persoalan pribadinya. Ini saya curhat nih Bapak Ibu. Pada akhirnya Bapak Ibu semua, ada satu hadis yang luar biasa, saya perlu bacakan di depan Bapak Ibu semua pada malam hari ini, yang dipilih oleh Allah hadir pada gala dinner kedua pengusaha muslim nasional di Kota Bandung. Maka hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad. Saya bacakan agar saya tidak salah Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Yaitu isi hadisnya adalah, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, adalah untuk Allah, untuk nanti bekal kita di akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya di dunia, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Maka Bapak Ibu semua, untuk pengingat kita, dan kita hadirkan 3 narasumber hebat yang mudah-mudahan ini bisa merubah paradigma hidup kita, mudah-mudahan bisa merubah konsep hidup kita ke depan, yang mana dengan tema melangitkan bisnis. Maka dalam hal ini, yang pertama ingin kami sama-sama saksikan video yang luar biasa yang ingin diputar. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, kita sambut narasumber yang pertama, founder dan pengasuh Masjid Ismu Yahya Pontianak, dan juga founder dan pengasuh Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, Kiai Haji Adi Pratama Larisindo. Assalamualaikum Gurunda. Izin, tangan saya dingin. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati sajian, silakan duduk. Oke, siap. Terima kasih. Tenang, nggak usah tegang Bapak Ibu, karena yang tegang saya ini di depan. Dingin tangannya. Sehat ya, iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan panjang dari Pontianak ke Bandung. Insyaallah. Lagi ada event apa Kiai, atau dipanggil siapa Kiai ini? Tetap belajar sama guru saya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, silakan Kiai Haji Adi Pratama Larisindo untuk menyapa sahabat semua, Bapak dan Ibu para pengusaha muslim. Baik, makasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Sehat ayah bunda kakak nenek semuanya? Sehat semuanya? Sehat ya. Alhamdulillah. Dompetnya Kiai? Enggak. Ini kayaknya biasanya ada doa baru habis makan. Kang Asad. Apa? Bismika Allahumma ya wa amut. Jadi acara apa malam ini? Jadi acara malam ini adalah makan-makan. Makan-makan. Iya, ini dipersembahkan oleh DEP Foundation, Masya Muhsinin Allah. Club, Masya Allah. Masjid Ismu Yahya, Allah Sidak, Akbar. dan juga Asbul Store, Sultan Hub. Terima kasih untuk kita semua. Kiai, ini saya izin Kiai. Ya. Teman-teman ini, para pengusaha muslim ini sebetulnya berpikir pada konsep yang dikejar pada hari ini adalah konsep duniawi sebetulnya. Kami ini para pengusaha-pengusaha ini ingin memakmurkan rumah kami, ingin membangun rumah yang besar, ingin membangun kerajaan bisnis yang besar, Kiai. Sampai hari ini mungkin dari sebagian kita yang mengejar dunia itu pada posisi mungkin terseok-seok, jatuh, Kiai. Ini juga kan yang juga dijalankan proses oleh Kiai Adi Pratama Larisindo ini, betul ya? Ya. Nah, hari ini kami dapat informasi meroket perjalanan di balik pertumbuhan Masjid Ismu Yahya Pontianak, lalu ada program Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang tadi juga videonya luar biasa sekali. Ada cerita apa di balik meroketnya hari ini Kiai? Proses
sampai Masjid Ismu Yahya baru 1,5 tahun tapi luar biasa. Silakan Kiai bercerita di depan teman-teman semua. Baik, Kang Teteh izin berbagi cerita. Sebelum mungkin saya cerita, saya berdoa dan berharap duduknya kita malam hari ini bukan hanya sekedar kumpul, Amin. tapi setiap detik peristiwa itu ada maksud dan rencana Allah. Amin. Nah, semoga kita malam hari ini yang sudah dipilih, wa anna takhtuka fastami lima yuha, kata Allah, dan kami telah memilihmu, maka dengarkanlah. Maka harapan saya yakin orang-orang yang hadir malam hari ini bukan orang sembarangan, banyak pengusaha-pengusaha di Bandung, banyak orang-orang baik di Bandung, tapi Allah pilih yang hadir malam hari ini berarti ada maksud dan rencana Allah. Amin. Nah, maka harapannya di selesai sampai acara nanti ada hikmah yang bisa dibawa pulang, Kang Asad. Itu Siap. yang paling penting. Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, maka kalimat Qur'annya tadi wa anna tartuka fastami lima yuha, dengarkan. Nah, artinya bukan dengerin saya sebenarnya, bukan dengerin Kang Dewa atau Kang Sena juga, tapi kami ini hanyalah orang yang dipakai lisannya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya Akang Teteh sedang mintakan sama Allah. Karena kan kadang hikmah atau pesan Allah itu datangnya dari orang lain. Seperti Wasilah itu. ya, Wasilah. Maka pesannya kata Allah, Iqra, baca peristiwa. Nah kayak gitu. Dan saya yakin yang hadir malam hari ini orang-orang terpilih, dan saya yakin semuanya sedang punya doa dan sedang punya hajat, betul? Betul. Siapa yang sedang merancang hidupnya lebih baik? Berapa orang? Yang merancang hidupnya lebih baik? Semua. Masya Allah, Yang semua pengen ya. kaya raya mati masuk surga? Masya Allah. Semuanya. Berapa orang yang pengen masuk surga? Semua. Yang pengen duluan? Nggak Samsul mungkin? Kang Dewa, saya mau ngajar parenting duluan di sana katanya. Saya bikin coupling duluan gitu ya. Nah, maka itu dulu. Di surah Al-Baqarah ayat 186 Allah bilang, katakanlah Muhammad, Al-Baqarah ayat 186, katakanlah Muhammad, jika hambaku bertanya, katakan aku dekat dan aku kabulkan setiap doa untuk mereka yang berdoa kepadaku. Dengan catatan temukan perintahku, tetaplah jalankan perintahku dan tetap percaya sama aku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, jadi kenapa banyak orang doa tapi kok gak terkabul? Karena dia cuma meminta tapi lupa cari tahu apa yang diinginkan Tuhannya. Diulang ya. Dia cuma meminta. Cuman meminta. Contoh Tetapi, gini, Kang Asad kan antum kan jadi CEO DEP. Tentu Kang Randy, kasih dong saya fasilitas mobil kendaraan, kasih dong saya fasilitas batik baru gitu ya. Satu-satunya. Udah gala dinner. Soalnya dari gala dinner bahkan pra gala dinner ya batiknya cuma ini gitu. Cuma kan. ini aja kayak. Nah, minta terus ya ini minta batik, ya kan? Enggak apa-apa nih ya. Ini stand up atau apa bukan? Gak apa-apa. Minta batik, minta mobil, tetapi enggak mau cari tahu apa sih Kang tugas saya gitu loh. Yang benar, tanya dulu Kang, tugas saya di CEO ini apa? Oh, tugas kamu adalah mensiarkan Muslimin Club ini biar banyak orang tahu. Begitu sudah melaksanakan pekerjaannya, maka akhirnya Kang Asad akan mendapatkan haknya. Batik tadi ya? Batik tadi. Amin. Gitu. Cukup bayar pakai batik. Nah, atau ada link donasi, belikan Asad batik. Nah, begitulah Allah kawan-kawan yang rahmati Allah. Kita sibuk doa, sibuk minta, tapi tak pernah cari tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Masya Allah. Nah, maka saya berharap momen malam hari ini, entah dari lisan Kang Dewa, entah dari lisan Kang Sena, nanti kawan-kawan tahu apa yang Tuhan kita inginkan, dan itu jadi PR buat kita balik ke rumah masing-masing. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Kiai Adi Pratama Larisindo. Nah, jadi singkat cerita Kang Asad, apa sih Sidak Masjid Ismu Yahya? Teman-teman yang terhormati Allah, background saya sebenarnya bukan kiai, enggak. Orang-orang aja kadang biasalah manggil ya kan. Saya sama seperti teman-teman semuanya, background pendidikan sarjana teknik pertambangan di UPN Yogyakarta, tapi yang enggak pernah kerja di perusahaan tambang. Kalau ditanya sekarang kerja di mana Tambang emas, saya bilang. Tambang emas di mana? Masjid, gitu loh. Tambang emas masjid ya, betul ya. Atau tambang intan. Intan ya. Intan di mana? Intan Surullah. Masya Allah. Nah, jadi hampir sama dengan kebanyakan orang lah. Hampir 90% orang tuh kenal dan balik ke Allah Kang Asad ketika ketemu pintu kejedot gitu ya. Nah, 2013 ya kan, 2009 lebih tepatnya saya bawa belur dalam bisnis.
ya kan, sampai fase pencarian apa yang salah dalam kehidupan ya, perasaan semuanya udah beres gitu ya, saya nggak pernah nipu orang, saya jalannya benar aja, karena saya itu orang kampung dari Pontianak ya kan, yang sampai ke sini berjuang sampai ke Jogja waktu itu kuliahnya. Lalu akhirnya saya berpikir, karena waktu itu saya kuliah dari Pontianak, yang nganterin saya tuh 2 angkot kalau berangkat, 2 angkot karena kuliahnya pakai kapal berangkat ke Terpelima Semarang. Jadi Untuk melepas. untuk melepas. Jadi tanggung harapan wajah dari paman, dari kakek nenek, harapannya tuh EN jadi orang sukses gitu ya. Jadi saya sambil kuliah, sambil bisnis dan sebagainya, sampailah babak belur, jatuh. Nah, di fase pencarian itulah akhirnya apa yang salah. Nah, akhirnya ada satu ayat Quran yang itu jadi magic moment dalam kehidupan saya. Kan kalau kita kan yang sering dengar, ente enggak apa-apa kerja keras, yang penting jangan lupa ibadah, benar ya? Ya betul. Nah, ternyata ayat Quran itu, saya hadir di sebuah seminar kayak gini tentang temanya kecerdasan Quran. Ayatnya bilang, kejarlah pahala negeri akhiratmu, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Nah, itulah jadi momen titik balik saya waktu itu. Masya Allah. Jadi yang jadi orientasi itu adalah akhirat dulu, tapi tidak boleh lupa bagian dunia. Nah, maka saya juga marah kadang sama santri-santri yang malas-malasan kan, karena kemalasan berbalut spiritualitas. Nah, 2013 itulah awal titik balik saya mulai jatuh falling in love dengan Quran. Belajar. Nah, sampai ketemu satu kesadaran yang besar waktu itu. Kesadaran besar sederhana. Saya ngelihat seluruh aktor-aktor di Quran, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Rasulullah, semuanya orang-orang yang ditakdirkan masuk surga, kembali ke surga punya karya di hadapan Allah. Semuanya punya karya. Dan karyanya bukan gelar sarjana. Karyanya bukan nominal harta. Karyanya mereka adalah influence daripada orang-orang yang hidup di zaman mereka untuk mengingatkan orang-orang tersebut buat balik ke Allah. Influence Untuk ya kan? mengingatkan Untuk mengingatkan orang lain. orang lain buat balik dan kenal Masya sama Allah. Allah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Mudah-mudahan Kiai, kita berdoakan ya teman-teman yang hadir di sini menjadi influence. Amin. Bahkan bukan untuk dirinya gitu ya Kiai ya, tapi untuk banyak orang ya. Untuk banyak orang. Masya Allah. Nah, lalu singkat cerita 2013 saya sama istri ya kan awal ngaji. Ya. Nah, terus banyak orang tukang ngasat hijrah ya kan hanya sampai di level ngaji di taklim gitu ya. Lalu protes, ini kok saya udah belajar, udah ngaji, udah sholat tobat, udah sholat malam, kok nggak ada pertolongan, nggak ada perubahan. Padahal kalau kita lihat ayat Qur'annya belum selesai, baru sampai level, kan Allah bilang wal asri, demi masa. Allah tuh bersumpah bahkan innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Dia yang percaya sama Allah, dia yang percaya sama malaikat, dia yang percaya sama kitab, makanya dia mau sholat, mau ngaji, mau puasa. Nah, ayatnya tidak sampai dengan amanu. Ada berikutnya wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan. Nah, maka coba lihat dimensi amanu itu cuma satu, amanu. Berikutnya wa amilus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tiganya tuh horizontal. Nah, gitu cara berpikirnya. Akhirnya 2013 sama istri pelan-pelan berpikir apa yang bisa dikerjain gitu ya. Nah, sampailah mulai dengan dakwah kepedulian, itu bersama guru saya Kiai Lukman dalam sebuah gerakan-gerakan infak beras yang alhamdulillah hari ini sudah bertumbuh ya kan. Masya Allah. Nah, lahirnya Sidak dan Masjid Ismu Yahya itu di perenungan saya 2019. 2019. Nah, saya bilang sama istri dulu kalau bangun bisnis bangun jatuh, iya kan? Ya dulu nggak belajar sama Kang Dewa soalnya, belum datang di Extreme Funneling gitu kan. Nah, Siap. Sekarang sudah. Tapi jatuh nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Karena ditagih terus tiap pagi, dikawal terus. Nah, jadi kalau dulu tuh ayah bunda Kang Teteh, saya bangun bisnis jatuh. Cross check cari tahu apa sih bikin yang buat bisnisnya jatuh. Ya kan bikin masalah, perasaan enggak ada yang tanda kutip maksiat dan sebagainya. Maksiat fisik maksudnya. Maksiat fisik artinya. Nah, disinilah PR terbaru kita yang sudah hijrah. Kita harus naikkan level tentang memaknai maksiat tuh bukan lagi enggak sholat, bukan lagi makan makanan yang tidak halal,
bukan lagi, mohon maaf, mendekati zina, bukan. Tapi ternyata di Quran, wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak mengajak orang ngasih makan, itu maksiat. Surah Al-Fajr ayat 18. Kalla balla tukrimuna yatim, tidak peduli sama anak yatim, itu juga bagian maksiat. Karena di surah ayat ke-23-nya Allah bilang, orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim dan tidak ngasih makan, mereka nanti diperhinakan di akhirat. Nah, itu dia. Allah tegaskan lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli sama anak yatim. Nah, akhirnya dalam kesadaran saya, nah mulai hidup berubah ya Bunda, Kang Teteh semuanya, ketika kita mempraktekkan. Tadi kan sholat udah, puasa udah, sholat malam udah. Ketika mulai mempraktekkan support membersamai guru tadi, sebagaimana kita dengar Kang Sena mempersamai Ustadz Evi. Dicatat ya, membersamai. Karena para sahabat tuh bukan supporting, tapi part of them. Part of them. Part of dakwanya Rasulullah. Utsman itu, ya ini gimana Rasulullah butuh apa ini saya bantu ya. Terus ibu dagang, enggak. Tapi dia bagian dari dakwanya Rasulullah. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf part of dakwanya Rasulullah. Nah, dan saya ngerasa ketika itu atas izin Allah yang tadinya diskusi sama Kak Mira di pesawat, kalau dilihat-lihat nih kerjaan kita sekarang tidak secapek dahulu gitu ya. Tapi kok lebih banyak nikmat ya yang Allah hadiahkan. Dulu ya kan udah tunggang langgang, banting tulang, tulang dibanting, dikecap, direbus, dipanggang. Puas ya. Nggak dapat gitu ya. Luar biasa. Capek banget. Tapi sekarang kok banyak nikmat ya kan atas izin Allah. Pingin punya mobil banyak. Hari ini ternyata nggak perlu punya mobil. Setiap landing kemana, kemarin rebutan. Sampai saya bilang, udahlah kalau kita semua mau jemput, tiga-tiganya saya suruh jemput kemarin ke Cengkareng. Jadi ada teman-teman, ada Kang Hakim, Seni, ada Fadli, udah tiga-tiganya datang, saya bilang. Habis itu pasti mau curhat semua kan, saya bilang kan. Ya udah tiga-tiganya satu mobil sama saya. Nah jadi itu yang saya rasakan hari ini. Nah di puncaknya 2019, saya pikir cukup enggak ya amal soleh dari yang kemarin infak beras ya. Kayaknya enggak cukup buat jebol surga nih. Jangan-jangan dosa saya pun belum cukup. Nah, kemarin tuh amal solehnya urusan perut Kang Hasan. Siap. Hari ini atas izin Allah sudah 850 ton sebulan beras yang didistribusikan di 6.000 pondok di Indonesia. Masya Allah. Nah, lalu dalam kekhawatiran kegelisahan saya, tapi kok masih ada yang kurang ya? Kayaknya urusan perut sudah, udah urusan kepala yang belum. Nah, lahirlah kegelisahan saya waktu mandang pantai lama, apa yang mau kukaryakan untuk ketemu sama Allah nih? Kalau Allah tanya nanti kau kerjakan apa saya bingung mau jawab apa. Ini pertanyaan juga untuk kawan-kawan sebetulnya ya. Ya. Apa karya terbaik kita di hadapan Allah, betul ya? Surah Ali Imran ayat ke-142. Allah sampaikan, apakah kamu kira kamu akan masuk surga sementara belum nyata kamu jihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi catat ya Bapak Ibu semua ya. Surah 3 ayat 142. Jadi pertanyaan itu akan muncul kelak di tiket masuk kita. Allahu Akbar. Kalau hari ini kita masuk pakai scan barcode, besok Yaumul Hisab tanya, mana jihad antum? Allahu Akbar. Udah ya Allah, sini udah jihad enggak, belum capek kok ente, belum kena maki, belum berlalahan, belum seperti Rasulullah. Ya. Nah, ayat itu akan muncul. Nah, maka dalam kesadaran saya di 2019 tuh apa yang mau saya buat ya? Akhirnya tercetuslah pingin memaksimalkan Quran, pingin banyak bikin rumah Quran, tapi nanggung kata sahabat saya. Mending Bang pikirkan gimana bisa punya rumah Quran yang banyak. Lahirlah hashtag surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Yang disingkat? Sidak. Apa dasar berpikirnya? Satu orang, kan gini, saya yakin di depan saya ini orang-orang pingin punya kebaikan terus-menerus. Amin. Lalu banyak orang bikin program kebaikan, lalu kenapa tidak continue gitu ya? Terus tidak banyak bikin impactful kalau bahas Kang Dewa tadi. Tidak banyak bikin perubahan. Karena orang lupa yang dirubah itu, kita nggak akan pernah bisa merubah manusia. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah menggiring dia kepada Tuhannya, karena Tuhannya akan merubah dirinya. Masya Allah. Nah akhirnya cara berpikirnya, satu orang penghafal Quran, itu kan bisa tanda kutip memberikan syafaat kepada 10 orang terdekat. Berarti riset data Indonesia ada 229 juta muslim. Ya. 2019. Jadi mimpi saya sebelum wafat adalah kalaulah 10%-nya penduduk Indonesia itu penghafal Quran, maka seluruh muslim Indonesia bisa masuk surga. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Adi Pratama Larisindo dan Sidak.
Nah, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. itu Kiai ini, visinya. ya, Kiai ini waktunya luar Terbatas. biasa, singkat sekali Betul. Kiai. Tolong di follow ya, sidak.id. Nah, silakan Instagramnya Kiai. Sekalian saya Insya Allah. promosi Kiai. Kita panggil Kiai ini orang yang tercinta yang membersamai Kiai dalam proses perjalanan dari latar belakang yang luar biasa. Nanti juga kita cerita sedikit Kiai ya. Ada pernah luar biasa ditekan hutang yang luar biasa juga, ini mudah-mudahan bisa menjadi titik balik bagi kita semua yang hari ini dalam kondisi berhutang. Maka kita sambut Hajah. Siapa Kiai namanya? Dipanggil Kiai untuk maju ke depan. Silakan Kiai, panggil Kiai. Bidadari surganya Kiai Haji. Belum dipanggil namanya. Kiai yang manggil. Siap. Izin ya. Izin. Tepuk tangan yang meriah. Ya, dijemput oleh pangeran yang luar biasa. Ibu Hajah Mira, silakan hadir membersamai di atas panggung. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Hajah Mirani Mauliza. Ini luar biasa, sosok inspiratif bagi kita. Siapa Kiai yang di samping Kiai ini? Apakah mengenalnya Kiai? Orang di sebelah saya adalah wanita yang membuat saya makin kenal sama Allah. Allahu Akbar. Ya kan? Karena apa? Kok bisa begitu? Hah? Karena apa? Kok bisa makin Saya kenal tuh sama Allah? Orangnya flat. Sebenarnya saya tuh bukan orang yang punya mimpi yang terlalu besar. Yang penting cukup kayak gitu ya. Nah, jumpa sama wanita yang punya mimpinya begitu besar. Sehingga perjalanan hidup kami penuh dengan roller coaster awalnya. Untuk meraih mimpi-mimpi itu. Dan disitulah dimensi-dimensi iman Allah hadirkan. Jadi orang di sebelah kanan saya ini yang udah mencoba bunuh diri 2 kali tapi tidak mati-mati. Masih ada goresan darahnya. Sebelum nikah, malumlah cerita-cerita anak muda zaman dulu. Ya kan? Jadi atas izin Allah saya menikahi Kak Mira di saat saya lagi punya utang 200 juta. 200 juta. Dan Kak Mira lagi punya utang 2 miliar. 2 miliar Iya. rupiah. Saya pikir dia apa? Kan kami sama-sama patah hati. Ya. Kak Mira di Pekanbaru, saya di Pontianak. Beliau silat main ke Pontianak tugas pekerjaan waktu itu, nggak sengaja jumpa di sebuah majelis. Lalu singkat cerita ya kan ngobrol, langsung lepas aja cerita lagi punya utang 2 miliar. Dia pikir setelah dia cerita, saya itu tidak punya chemistry apapun gitu ya. Takutnya mundur gitu ya. Takutnya mundur. Dalam hati saya, siapa lagi wanita yang mau dengan laki-laki punya utang 200 juta, selain perempuan yang punya utang 2 miliar. Silakan ya Bapak-bapak yang hari ini berpikir yang luar biasa ini ya. Itulah metodologi. Patut dicontoh ini. Itulah metodologinya. Masya Allah. Allah sekarang jadi teman sesurga, teman seperjuangan untuk meraih surganya Allah. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah. Ibu Hajah izin saya panggil ke atas panggung. Silakan menyapa Bapak Ibu para pengusaha yang hadir pada malam hari ini. Baik, Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan lil awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surganya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arsyad, terima kasih Kang Dewa, Kang Randy yang sudah mengizinkan saya untuk mendampingi suami saya di atas panggung ini. Karena saya memang selalu bilang saya tidak mau ditarik-tarik buat masuk surga, tapi saya mau berada di samping gitu lah. Jadi bukan di belakang seorang laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat, tapi di samping seorang laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat. Iya, untuk quotes ibu-ibu ya, tolong dicatat ibu-ibu ya. Masya Allah. Singkat saja Ibu Hajah, apa sih yang membuat Ibu Hajah mau membersamai seorang Kiai Adi Pratama? Cuma beliau yang mau sama saya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ibu Hajah. Masya Allah. Ada proses tadi cerita 2 miliar 200 juta. Kok bisa hari ini
akhirnya membangun masjid, akhirnya membangun pergerakan yang luar biasa, punya hijrah ekstrim juga ya. Iya. Ya, silakan Ibu Haja. Hijrah ekstrim apa hijrah ekstrim gitu ya. Silakan, dikenalkan sama Bapak Ibu Iya, semua. Masya Allah. Tadi mungkin suami saya udah langsung cerita yang langsung seremnya aja gitu ya, bunuh diri gitu ya. Bunuh diri gak mati-mati, ngajukan proposal kematian, ditolak terus sama Allah proposal saya gitu ya. Jadi ya Masya Allah, karena ya tadilah kufur nikmatnya saya sih sebenarnya, sudah dikasih Allah nikmat rezeki, nikmat segalanya, tapi ya kurang cukup, akhirnya ya menempuh cara, sebenarnya dibilang cara yang salah sih enggak, saya bilang ya apa yang terjadi sama saya karena dosa masa lalu saya ya yang luar biasa, ya dulu pernah jadi ratu diskotik gitu ya. Tit, ya. Tit. Pernah Masya menikmati, Allah, aduh Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah yang besar di kota Medan dan Allah. Jakarta yang membuat saya jauh dari orang tua, dan Masya Allah lah cara ininya, lifestyle-nya luar biasa. Tapi kalau suami saya memang laki-laki yang baik-baik gitu ya. Orang baik betul Iya ya. baik benar, Dari beliau lahir baik ya. kayaknya. Jadi nggak pernah menikmati dugem ya, dunia gemerlap malam, kasihan banget ya. Jangan dicoba kayak gitu. Jangan coba kayak gitu. Masya Gitu. Allah. Ya, jadi akhirnya udah dosa masa lalu itu membuat bisnis saya hancur, dan akhirnya saya harus menjalani segala proses-prosesnya bermain dengan investasi waktu itu ya, investasi usaha. Dan ya tadilah saya pendamping yang sekarang dikatakan orang sebagai kiai atau apapun ini ya, saya bilang akhirnya kisah saya waktu itu saya tuliskan dalam buku saya Hijrah Ekstrim. Buku hijrah ekstrim ya. Ya, buku Hijrah Ekstrim, saya tuliskan perjalanan saya sampai akhirnya Allah izinkan, saya mungkin pernah cerita, bagi yang pernah dengar, tadi kan saya dilamar gitu ya, sebenarnya nggak dilamar sih, jatuhnya beliau cuma bilang, saya kalau ada wanita yang mau saya nikahi di surau dengan anak yatim aja, saya mau loh nikahi perempuan itu. Terus saya nyaut di ujung telepon, saya mau kok dinikahi begitu gitu. Langsung dijawab ya. Iya Masya Allah ya, jangan lagu jual mahal, jual murah aja belum tentu laku. Masalahnya waktu itu Siap, predikat siap. saya bertambah satu. Kalau sekarang tuh asik ya manggilnya Hajah, Mirani Iya, Mauliza Ibu Haja, gitu. Iya. iya. Kalau dulu kan predikat saya buronan Allahu gitu. Akbar. Nah jadi Masya Allah pas mau resepsi tuh seminggu lagi mau resepsi, itu 1.500 undangan, 1.000 undangan yang disebarkan, saya dijemput sama polisi. Dijemput sama polisi. Ya gitu. Allahu Akbar. 1.000 undangan udah kesebar ya, Masya Allah ngerasain indahnya, nikmatnya di dalam penjara ya, luar Allah. biasa. Nah, kisah itu saya tuliskan di buku Hijrah Ekstrim. 6 bulan saya berpisah dari suami, berjauhan tepatnya, saya di Pekanbaru, beliau di Pontianak. Keluar dari situ, banyak nih curhat-curhatan gitu ya. Akhirnya kata suami, coba bunda buat ini deh, buat forum curhat. Saya bikinlah grup WA. Nah terus akhirnya coba menuliskan kisah saya di buku supaya jangan sampai cukup saya aja gitu loh, perempuan yang kufur nikmat dan akhirnya salah jalan, salah langkah, merasakan hal seperti itu. Nah dari poin semuanya itu ya tadi saya bilang, yang saya rasakan adalah seperti kata suami saya tadi, ya surah ke-479 ya, Nisa, segala yang baik datangnya dari Allah, Segala yang baik datang dari Allah. buruk dari kita. Jadi pada Buruk saat dari kita kita. punya masalah ya jangan pernah salahin orang lain, tetangga, Masya suami, Allah. istri atau siapapun itu yang salah kita gitu Masya loh. Allah. Nah jadi buku itu tuh lebih banyak poin detailnya sih, saya menceritakan tentang Masya kisah Allah. itu. Satu gitu. hal Bu Haja ini, titik apa sih yang membuat Bu Haja tuh kembali kepada Allah? Nah, singkat saja Bu Haja. Pada saat saya berada dalam penjara gitu ya, pada saat saya berada dengan segala permasalahan dalam hidup saya, sebenarnya yang buat saya ini tuh adalah orang tua. Orang tua. Jadi yang saya sadari bahwa orang yang selalu ada buat kita, jatuh sejelek dan seburuk apapun Masya kita, Allah. sehancur apapun Masya kita, Allah. sehina apapun kita, yang gak pernah meninggalkan kita adalah ibu. Yang gak pernah meninggal kita. Waktu itu ibu Betul. saya ngurus saya selama dalam penjara, jadi itu yang membuat saya harus sukses nih, saya harus bisa buat beliau bangga dan bahagia punya saya. Allahu Akbar. Sampai akhirnya hari ini ya. Bu Haja. Dengan izin Allah. Izin tepuk tangan untuk Ibu Haja Mirani Mauliza, luar biasa inspiratif sekali ya. Dari seorang yang mungkin merasa hina, merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, betul ya. Sampai hari ini atas izin Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah ada yang bisa menilai seseorang saat itu. Sampai kemudian hari kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Kiai Haji Adi Pratama Larisindo bersama Ibu Haja Mirani Mauliza. Tepuk tangan untuk mereka berdua.
Ini sebetulnya banyak sekali yang mau saya gali ini. Bahkan kalau bisa nyanyi bareng di sini. Tapi ini waktunya sangat singkat sekali, Kiai. Ibu Haja, saya mohon maaf harus segera berpisah untuk sementara waktu sampai nanti kita berjumpa lagi. Ada pepatah atau ada sepatah dua patah kata untuk menyampaikan pesan-pesan terbaik? Silakan dari Kiai atau dari. Oke. Baik, makasih Kang Asad. Ayah benar rahmati Allah, kalaupun ada satu kalimat Quran yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah Allah sudah merasakan nikmat harta, nikmat hidup kepada ayah bunda sekalian. Lalu Allah sampaikan lagi di surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum, maukah aku tawarkan kepadamu ala tijaratin, perniagaan, tunzikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu dari siksa, dari azab. Artinya ada perniagaan tuh justru membuat kita tidak tenang. Bisnis yang kita bangun justru membuat kita rumah tangganya berantakan. Bisnis yang kita bangun justru membuat kita jadi darah tinggi atau jadi penyakitan. Kenapa? Karena bisnis yang kita bangun tidak ada hubungannya dengan kepentingan Allah. Maka bangunlah bisnis yang ada hubungannya dengan kepentingan Allah. Bangunlah bisnis yang ada hubungannya dengan kepentingan Allah. Maka Allah sampaikan apa bisnisnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Ikutilah Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu, dan berjihadlah fi sabilillah, di jalannya, bi amwalikum, dengan hartamu, kata Allah. Jadi esensi dari bisnis yang sedang kita bangun adalah modal untuk kita jihad di jalan Allah. Siap. Bi amwalikum wa anfusikum, dan jiwamu. Tak cukup dengan uang saja, dengan harta saja. Jiwa kita juga harus terlibat dalam aktivitas tugas utama kita sebagai seorang hamba. Masya Allah. Semoga itu jadi pesan buat ayah bunda semuanya. Kalaulah hanya harta yang dijadikan tolak ukur kesuksesan, maka Korun yang masuk surga. Kalaulah jabatan tolak ukur kesuksesan, maka Fir'aun yang masuk surga. Kalau kecerdasan tolak ukur kesuksesan, maka Samiri yang masuk surga. Lantas, tidak bolehkah kita pintar, kaya, cerdas? Boleh. Karena Ali cerdas masuk surga. Karena Utsman kaya masuk surga. Karena Umar berkuasa masuk surga. Bedanya apa? Kalau Fir'aun, Haman, Samiri, Korun tadi adalah 4 orang yang menggapai itu, mengabaikan yang punya kekayaan, kepintaran, kecerdasan, dan kekuatan. Tapi 4 orang lainnya, sahabat Rasulullah, menggapai itu dengan izin Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu aja ada yang mau di... Cukup ya, terima kasih. Luar biasa Kiai. Siap. Izin Ibu aja. Jazakallah. Selanjutnya tetap di sini ada penyerahan hadiah Plakat, oleh-oleh. betul. Ya, silakan. Akan diserahkan oleh Kang Bayu, silahkan. Masya Allah. Nah, ini trainer kita semua nih. Selain plakat ada juga barbel rencananya. Atau langsung di terapi habis ini. Baik. Dan juga sambil menyerahkan plakat Bapak Ibu semua, di sebelah kanan itu ada stand ya. Itu silahkan dikunjungi. Jadi itu bukan hiasan, itu ada barang yang bisa Anda beli, ada juga produk yang bisa Anda gunakan. Jadi di sebelah kanan sana ada Syukur Studio, itu ada podcast studio, live webinar, talk show, dan lain-lain. Jadi silahkan dikunjungi standnya. Sip, lanjut Kang Asad, kita masuk ke pemateri kita yang Terima kasih, berikutnya. Kang Fahmi Akbar. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, ini luar biasa sekali narasumber pertama kita. Saya sebetulnya ingin menitikan air mata, tapi ya ditahan ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah berikan kelayakan, kekuatan atas izin Allah bisa membangun satu orang, satu masjid minimal. Amin ya Rabbal Alamin. Maka untuk berikutnya, ini narasumber yang luar biasa. Seorang anak muda, 9 Desember 1991. Seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang punya bakti yang luar biasa, yang hari ini atas izin Allah meroket secara bisnis, yaitu kita lihat video yang berikut ini. Kita sambut Kang Sena Senjani. Tepuk tangan yang meriah. Izin ayahanda. Silakan. Selamat malam, Kak.
Kang Sena, selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Jaketnya bagus, Kang. Nggak kode. Biar nggak tegang aja. Ini luar biasa. Kang Sena, saya izin sebelum Kang Sena memperkenalkan diri, ini Asbul Store ini itu membuat saya dan guru saya ini betah, Kang, berlama-lama di sana, Kang. Ini luar biasa, Kang. Mudah-mudahan menjadi tempat yang baik, menjadi tempat berkumpul orang-orang baik. Di sana juga ada Ustadz Evi Effendi bersama Habib Ali juga yang sering hadir ya, Kang ya. Maka silakan Kang Sena Senjani yang biasa dikenal orang Sena Asbul, nah menyapa Bapak Ibu semua para pengusaha muslim pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya ini saya kaget ya bisa diundang di acara gala dinner ini. Luar biasa ini. Ada Kang Dewa, ada Ustadz EN juga. Wah, mereka jam terbangnya udah jauh banget ya. Terbang di atas pesawat gitu. Ngeri ya. Makanya alhamdulillah terima kasih Ustadz Randy yang udah undang saya di sini Masya untuk Allah, bisa berkah. sharing di depan teman-teman pengusaha yang udah hebat juga ya ini. Luar biasa. Ya suatu kebanggaan lah saya bisa berdiri di sini untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Kang Sena. Kang Sena ini dari mana Kang Sena ini lahirnya, asalnya kok bisa hadir di Bandung, bisa hari ini memimpin Asbul Store dan juga alhamdulillah kemarin ada juga izin Allah DEP Foundation juga mendampingi, membersamai itu Sultan Hub. Nah, apa itu yang hari ini Kang Sena lagi jalankan ini? Silakan. Oke, jadi awal mula berdirinya Asbul dulu flashback ya, mungkin 9 tahun ke belakang ya, Baik, 9 tahun baik. ke belakang. Dulu awalnya tugas kuliah Asbul ini tuh. Berarti Kang Sena lagi kuliah waktu itu ya? Lagi kuliah Di mana Kang? di Unisba dulu. Oh, Unisba. Di Unisba dapat tugas kuliah wirausaha komunikasi, disuruh bikin bisnis. Ya udahlah. Akhirnya bikin Asbul. Kenapa Asbul dan Apa Kang Asbul? Asbul sendiri itu nama dari ayah saya ya. Masya Allah. Kebetulan ada di sini. Tepuk tangan Bapak. untuk ayah Anda. Nanti Ya. Abi ada Ya. waktunya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk ayah Anda. Ya. Masya Allah. Dan Asbul sendiri artinya kata papa tuh asal bulat tekad. Apa Kang? Asal bulat tekad. Asal bulat tekad. Iya. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai katanya. Tepuk tangan dong, Asbul, asal bulat tekad. Nah, ini jangan-jangan tahu bulat juga kepikiran dari sini, Kang. Bisa jadi, bisa Bisa jadi. jadi. Jadi Asal dulu bulat selalu tekad. keinget gitu ya, dari saya kecil tuh papa tuh sering ngobrol, "Pak, kenapa nama bekennya Asbul?" Ya. Jadi Kang Sena ini dekat dengan Bapak ya? Alhamdulillah dari kecil dekat Masya sama papa gitu ya. Masya Allah. Dulu dari zaman les sepak bola, les bulu tangkis, les renang, diantar-antar sama papa gitu dari kecil. Jadi pengen nangis nih Kang. Luar biasa ya. Lalu akhirnya kenapa bisa kepikiran gitu bikin brand ini? Kan dari tugas kuliah kan. Nah, siapa yang mensupport sampai Kang Sena akhirnya berdiri tegak hari ini, Kang? Jadi emang dulu tuh awalnya korban fashion ya. Jadi Korban fashion kan korban Bandung ya. fashion, pokoknya brand apa yang lagi tren pasti punya gitu ya, pasti harus beli gitu ya. Bosen tuh jadi korban fashion terus. Gimana akhirnya kalau nyiptain nih diterima nggak sama orang-orang gitu. Ini Alhamdulillah. challenge ya Kang ya. Iya. 2012 dikasih tugas, ya udahlah ini kesempatan gitu kan. Bikin lah Asbul gitu. Pembuktian. Ya, dulu kalau ngomongin masalah modal, saya modal dulu cuman 5 juta. Dikasih sama mama tuh masih ingat. Dikasih 5 juta. Tapi saya selalu ingat, papa dulu selalu bilang, katanya yang namanya modal itu bukan melulu tentang uang. Diberi kesempurnaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu modal yang Itu juga sangat modal. paling luar biasa. Luar katanya. biasa, tepuk tangan. Diulang Kang, Ya. modal itu bukan cuma uang. Uang. Tapi dari ujung kepala. Diberi kesempurnaan dari ujung kepala sampai Diberi ujung kaki itu kesempurnaan. modal yang sangat Modal luar yang biasa. sangat biasa. Itu yang selalu terngiang-ngiang di benak saya, makanya saya optimis gitu ya. Wah, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa Kenapa gitu? saya nggak bisa? Karena ya itu tadi berangkat dari asal bulat tekad itu Asal gitu berarti. ya. Pokoknya maju ya. Nah gitu, selama kebaikan, selama positif, maju aja gitu ya. Ada proses apa Kang dari awal membangun kan itu tugas kuliah dong. Sampai hari ini luar biasa loh. Teman-teman semua ini saya nggak bohong. Ini harganya nggak main-main Kang lo ya. Topi aja Kang harganya luar biasa Kang. Saya sampai nggak jadi ngambil Kang. Karena dipelototin. Karena dipelototin. Aduh Masya Allah. Silakan Kang.
Jadi emang alhamdulillah ya 9 tahun prosesnya cukup panjang lah. Lika-liku dilaluin gitu ya. Manis, pahit, asam gitu ya. Pahitnya ada juga ya. Ada juga gitu kan. Namanya bisnis gitu ya, nggak ada yang instan gitu ya. Dulu sama dari 2013 sampai mungkin 2016 sama lah kayak istrinya Bang Haji EN gitu ya. Saya juga dulu sama kayak anak-anak muda lain gitu. Mungkin kalau Kang Dewa, Bang Haji EN mungkin basicnya emang santri gitu ya. Kalau di lapangan gitu ya santri, emang santri juga Kang. enggak saya Santri kalong. Iya. Santri kalong gitu Santri ya. kalong. Allahu Akbar. Di lapangan gitu emang dari dulu seneng nongkrong di sana sini gitu ya. Iyalah. Ngalamin Anak juga muda, lah ya, dunia gelap gitu ya. pada Tapi masanya, Masya Allah. capek gitu. Ada titik Capek, jenuhnya Kang ya. jenuh gini terus gitu ya. Stuck aja gitu. Bapak gitu marah aja. nggak waktu itu Kang? Ya nggak tahu lah. Mungkin kalau tahu pasti marah. Mungkin Karena nggak Papa, tahu Pak. Papa tahu baru sekarang nih Allahu saya Akbar. cerita. Kita bongkar malam ini ya. Nggak Luar tahu lah. biasa. Mungkin Iya. alhamdulillah 2016 Allah izinkan untuk berangkat ke tanah suci. Nah di situ mulai Tapi titik masih balik. baong atau enggak Kang? Yaitu diakhiri di 2000. Proses. Dan seminggu sebelum saya berangkat ke tanah suci pun saya masih nemenin teman saya main DJ tuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Seminggu sebelumnya ya. Luar biasa. Tapi emang ya cuma nemenin aja soalnya Iya. kan waktu itu saya sekalian promosi ya. Iya. DJ pada pakainya asbul Iya. gitu. Jadi kalau ada yang main ditemenin Iya. sama saya. Masih nemenin gitu. Dan alhamdulillah beres umroh, wah tiba-tiba kayak gimana ya berubah 180 Hati derajat ya, gitu ya. hati ya Kang. Ya, udah lemes aja gitu buat ke dunia-dunia Jadi ada seperti pengalaman itu tuh. spiritual yang akan dapat. Beres di sana memutuskan untuk nikah aja ya. Oh. Nikah Sama alhamdulillah. DJ bukan? Enggak. Oh, kirain sama DJ. Maaf ya Pak ya. Takutnya eh, sama DJ Pak. ya. Masya Allah. Istri saya juga dulu di entertain, dia Miss Indonesia 2016. Miss Indonesia 2016. Ya, Sama kayak istri saya Miss RT ya. sayangnya nggak bisa hadir hari Gak ini. bisa hadir, kita Kebetulan doakan ya. lagi sakit, minta doanya aja. Minta dari, doanya Masya Allah. teman-teman semua ya. Iya. Untuk kesembuhan istri sama anak. Tadinya Masya pengen Allah. nemenin gitu ya. Iya. Qadarullah Ya, sakit kita doakan gitu ya. Ibu Bapak ya untuk Ya. kesehatan istri beliau ya. Amin. Masya Allah amin. 2017 Kang, kok nikah. istri mau nikah? Mau nerima akad? Gak tahu saya juga gak ngerti. tahu ya. Dulu belum Kayak- punya kayak- apa-apa. Kayak yang tadi ya mungkin ya ceritanya. ya. Masih belangsak gitu ya. Masya Kata Allah. saya tuh kenapa Soalnya mau seorang gitu ya. Miss Indonesia Kang. Yalah Hmm. orang entertain gitu ya, Hmm. kehidupannya tahu sendirilah kayak Ya. gimana. Saya dulu masih merintis usaha gitu kan. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah ya mungkin itu tadi Titik balik. ya 2017 saya nikah, akhirnya di 2017 itu saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Bisnis tiba-tiba terus naik, naik gitu ya? naik terus gitu. Sebelumnya belum ada toko, akhirnya sampai punya toko, sampai bisa kolaborasi sama Allahu Akbar. beberapa perusahaan. Waktu itu kita kolaborasi sama Nutrisari. Allahu Akbar. Asbul ya. Ya, Asbul terus sama salah satu klub di Liga 1 Borneo FC Borneo itu. FC. Ya. Dan sekarang alhamdulillah kemarin saya baru kerja sama juga kontrak sama Persikab ya. Masya Allah. Kabupaten Kang, saya Bandung. mau kenalin juga Kang. Di sini juga ada owner Dewa United Kang. Ini Kang Dewa. Bukan ya Kang? Kirain Dewa United punya Kang Dewa Kang. Luar biasa ya. Persikap juga ya. Ya, Allahu dan Akbar. saya rasain ya bisnis saya bisa berubah dan kasarnya Ya. terus naik. Ya. Ya karena saya mulai melakukan segala cara yang halal gitu. Masya Allah. Bukan menghalalkan segala cara Ini gitu. pertanyaan nakal saya Kang. Setelah umroh, setelah akhirnya memutuskan menikah, masih kembali ke lingkungan-lingkungan yang tadi akan sampaikan DJ kah atau apakah dunia malam kah? Nah, jujur nggak nih? Pak, jujur nggak Pak? Ayo kita bongkar malam ini. Jadi gini, Luar biasa. saya masih berteman sama teman-teman saya yang dulu gitu ya. Tapi saya mencoba untuk bisa ngebawa mereka untuk jadi berubah gitu. Justru ya itu bagian dari tugas saya. Dan istri Sekarang, support ya. Istri support Allah gitu. Akbar. Istri tahu saya kemana. Tapi di sana tuh saya ngasih contoh sama mereka gitu ya. Dan mencoba untuk
ngegeser lah, Membawa ngerubah mereka, mereka yes, gitu ya, minimal misalnya. Walaupun tidak mudah ya Kang ya. Nggak mudah gitu, Nggak tapi mudah. tugas kita kan hanya memberi contoh dan mengingatkan gitu Ya, ya. tugas kita memberi contoh dan Mengingatkan Masya gitu. Allah. Untuk masalah berubah mungkin itu hidayah dari Allah gitu kan. Ya, terus aja kayak gitu. Mungkin kasarnya dakwah saya di sana gitu. Tapi Kang itu kan capek Kang. Akang juga melihat teman-teman juga akhirnya udah lalu jangan so alim lah, jangan so soleh lah. Apa yang membuat Kang Sena Asbul ini kuat pendirian Ya, secara mental batin ya? karena kalau lillah gak akan pernah lelah ya. Kalau lillah nggak akan pernah lelah. Ini muridnya Ustadz Evi Effendi kan? Jadi emang Luar ya biasa. karena Allah gitu. Ya udah aja, terus aja tugas kita terus mengingatkan. Akang sadar akan gitu. hal itu ya? Ya, Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Sena. Luar biasa. Kang, ini teman-teman juga penasaran nih Kang. Kang Sena ini semudah ini, terus juga tadi pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup Kang Sena. Tapi hari ini Kang, ada Asbul Store, ada Sultan Hub. Itu apa sih cita-cita Kang Sena ke depan itu dengan apa yang hari ini Kang Sena kejar? ya mudah-mudahan dengan adanya Asbul, dengan adanya Sultan Hub bisa menjadi perantara saya untuk mempermudah siar lah, Masya Allah. mempermudah dakwah gitu, Amin, bahasa amin, amin. ekstrimnya gitu ya. Amin. Walaupun dengan cara saya sendiri gitu ya, justru saya lebih senang ngajakin orang-orang yang masih di jalan, orang-orang yang masih di dunia gelap lah kasarnya gitu ya. Ya kadang kan mereka itu butuh pendekatannya beda ya. Betul. Kalau langsung sama Ustadz mungkin Iya. mereka pun agak gimana ya. Apalagi kalau langsung kasarnya. surga neraka Nah, neraka. Kan Waduh. mereka kok kayak gini sih. Iya, betul, Tapi betul, ya itu mudah-mudahan dengan adanya dirangkul ya Kang ya. Sultan Hub ini jadi wasilah saya untuk bisa Oke, ya, Masya melakukan ya perubahan-perubahan orang-orang untuk mau menjadi lebih baik gitu. Ide apa Kang? Kok bisa kepikiran Sultan Hub? Dan Sultan Hub itu apa? Coba diceritakan sama teman-teman ini. Karena ya basicnya saya senang ngopi ya, senang nongkrong gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin atas izin Allah selain doa kedua orang tua, Asbul bisa sampai sekarang ini berkat dari silaturahmi. Karena Silaturahim. ya silaturahmi tanpa batas lah kalau tagline Siap. saya gitu ya. Selalu Silaturahmi kalau tanpa di batas. Instagram ya silaturahmi Iya. tanpa batas. Artinya apa? Ya udah terus aja menjalin silaturahmi dengan siapapun gitu ya. Dan saya ketika keluar rumah selalu diniatkan Bismillah karena Allah gitu ya. Masya Diniatkan untuk ibadah saya menitipkan anak, istri, harta. Bismillah lah saya niatkan ibadah gitu ya karena Allah silaturahmi. Dan ternyata ya luar biasa ketika kita selalu melibatkan Allah dalam segala urusan, selalu ada Selalu melibatkan keajaiban Allah ya. ya. Banyak keajaiban gitu ya Masya yang Allah. saya rasakan gitu ya. Dan ya capek gitu ya nongkrong di sana di sini. Ya udahlah bikin aja saya sendiri gitu ya. Oh, maka dari Sampai- situlah biar saya nggak kemana-mana. Ya, biar nggak orang yang kemana-mana. datang. Nah, orang yang Oke, datang gitu ya. mantap. Karena kadang kan sehari itu ketemu A, ketemu B, Ya, ketemu C udah, banyak. kamu aja Capek kesini gitu lah. ya. Udah aja Iya. lah. Kalian aja yang Siap. nongkrong di sini gitu Luar kan. biasa. Kayak gitu. Itu Sultan Hub. Itu Sultan Hub. Gimana Kang? Pengen tahu Kang Sultan Hub nih. Sultan- Teman-teman silakan. Sultan Hub sendiri ada di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41 ya. Ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nongkrong Ya, boleh ya. silakan. Ditunggu di sana Sultan ya, Hub, di ya. Sultan Hub. Menyumbang lagu boleh di Bisa. sana, silakan. Sambil- Tapi bayar, bukan gratis. Bayar Kang. Ya. Di sana ada apa aja Kang? Saya lihat ada barbershop, ada makanan, ada apa. Memang seperti Ya. itu Kang ya di Ya, settingnya Kang. Kebetulan jadi kayak creative space gitu ya. Ya. Di depannya ada toko Asbul, sebelahnya saya buka kafe. Belakangnya kebetulan ada kayak tempat-tempat kayak gitu saya sewain juga Ya. buat tenan-tenan. Oh iya. Ada makanan, ada barber juga, ada kantor branding Iya. gitu banyak. Ini di saya sana. juga lagi mengajukan nih. Mudah-mudahan Muslimin Club bisa berkantor di sana nih. Iya, amin. Biar kita bisa lebih sering ketemu ya. Setiap Ah, Rabu sore. siap, Lama-lama kami siap. sewa nih Kang. Siap, ditunggu ya. Aduh, kode terus. Kang Sena Asbul ini luar biasa. Kita juga mau dengar ceritanya Kang Sena Asbul. Hari ini kan punya istri, punya anak juga Kang ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Bagaimana menjalankan sebagai seorang anak yang berbakti, sebagai seorang suami yang luar biasa menyayangi keluarga, rumah tangga, dan juga sebagai seorang pebisnis yang hari ini kita lagi dihantam oleh krisis yang luar biasa, tapi Kang Sena malah berhasil membangun Sultan Hub dan kemarin baru
rilis ya Kang ya, baru peresmian ya. Ya, baru Nah launching. ini teman-teman nih pengen tahu Kang, rahasia apa kok Kang Sena aku bisa fight dalam situasi yang luar biasa ini. Silakan Kang. Ya luar biasa ya, saya juga nggak nyangka gitu, alhamdulillah ternyata ketika saya mencoba berusaha untuk baik gitu ya, baru mau gitu ya untuk soleh, Allah itu udah sebaik ini gitu ya, kasarnya apapun yang saya mau Allah kabulkan Allah gitu. Akbar. Bahasa Sundanya mah waluya katanya, waktu perlu ayah we gitu ya. Waktu perlu Kalau ayat lagi waluya. butuh apa ada aja gitu ya sama Allah tuh, padahal saya tuh baru mau belajar untuk baik gitu. Ternyata ya benar, saya percaya bahwa dunia dan seisinya itu Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Allah Akbar. Makanya kayak Kang Dewa, Bang Haji En, Bang Randy. Luar Itu biasa bukti ya, luar tuh. biasa ya. Bukti Masya gitu ya, Allah. banyaklah contoh-contoh. Dan saya pun merasakan baru saya mau sedikit Iya. aja berubah gitu ya. Lebih Udah sudah Allah kasih ya. Allah mudahkan Iya. semuanya gitu ya. Makanya saya sibuk untuk terus memantaskan diri aja. Siap, Masya Karena Allah. Allah itu memberikan kepada kita ketika kita pantas gitu ya. Ketika kita pantas, betul. Jadi Iya. terus aja menyibukkan diri untuk memantaskan diri gitu ya. Siap. Biar nanti Allah pantaskan gitu. Allah Akbar. Tepuk tangan untuk Kang Sena Asbul. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, ini menggetarkan hati kita. Nih, Kang Sena, ini saya juga ada pertanyaan juga nih yang cukup juga saya ingin tahu. Kang Sena nih ada nggak sih kepikiran bangun yayasan pergerakan sosial apakah hari ini? Apa sih sosial apa yang lagi Kang Sena bangun untuk ke depan? Mungkin 10 tahun lagi, dan apa cita-cita Kang Sena dalam perjalanan ke depan? Silakan Kang. Alhamdulillah mungkin sekarang saya juga kadang tiap minggu atau tiap bulan rutin support pesantren salah satu sahabat saya, Ustadz Epi gitu Masya ya. Allah. Karena saya ngerasa belum mampu untuk saya ngebuat pesantren sendiri gitu ya. Jadi ya udahlah support pesantren-pesantren Masya sahabat-sahabat saya gitu. Masya Allah. Terus selain itu saya juga ada program sama Ustadz Abu Robani Demam Ngaji itu ya. Masya Jadi memberantas buta baca Quran. Allah. Masya Tapi Allah. segmennya balik lagi ke circle saya. Orang-orang yang masih seneng nongkrong, Oh. orang-orang yang masih di jalanan. Akhirnya dirangkul, Iya, diajak. kita rangkul dan Masya alhamdulillah kemarin udah kita lakuin di Sultan Hub gitu ya. Oh, dan itu rutin Kang? Rutin, Oke. alhamdulillah menjadi rutinan kita gitu ya. Jadi konsepnya beres ngopi bisa ngaji gitu. Beres ngopi bisa Nah, ngaji, gitu. luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin dicobain, ada beberapa teman saya buta banget baca Dan Quran. usianya nggak muda ya Kang ya? Iya nggak muda, Allah Akbar. tato penuh gitu ya. Tapi mereka karena sering bareng gitu ya ngelihat ustadz-ustadz yang ada di Sultan Hub tertarik untuk pengen sholat, pengen bisa baca Quran. Awalnya malu, tapi setelah saya jelasin ini ada program saya sama Ustadz Abu Rabani, dia mau dan alhamdulillah kurang dari 1 jam bisa baca Allahu Quran. Akbar, Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ini juga ingin menitikkan air mata Kang ya, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah Kang dalam kebaikan. Saya Amin. mendoakan, kita Amin. juga mendoakan. Amin, amin. Cita-cita ke depan ingin nggak punya yayasan sendiri atau pondok sendiri atau tetap membersamai para pejuang-pejuang dakwah yang hari ini akan bersamai? Ya mudah-mudahan kalau Allah takdirkan gitu ya, suatu saat mungkin pengen bisa lah ya Kang Dewa kayak Bang Kemana-mana Haji pakai En gamis gitu ya Kang ya. Iya gitu ya, nyantri banget gitu ya. Nyantrik banget. Kalau saya kan aduh Nyentrik gimana banget, nggak- nyentrik banget. Luar biasa. kayak gini tukang baju gitu Enggak, ya ini luar udahlah biasa gitu. Kang. Luar biasa Kang. Berarti ada juga Kang ya, Adalah, mudah-mudahan kita doakan. mudah-mudahan doanya aja Iya, ya. amin, ya rabbal alamin. Ya ini juga tidak lepas daripada keluar biasaan beliau sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Kita hadirkan ke depan di atas kita Bapak Dadang Asbul. Tepuk tangan yang meriah. Ayahanda silakan yang membersamai, yang mendoakan, yang mensupport, yang luar biasa. Seorang ayah yang bisa membersamai, wah, luar biasa nih. Silakan ayah. Izin. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Enggak rencana, enggak Iya. apa. Izin. Iya, ayah Abu silakan duduk, ayah. Maaf aja, saya bungkusnya begini lagi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Qadarullah tadi awalnya kan mau sama istri, Iya. cuman istri sakit, tiba-tiba papa datang ke toko nongkrong. Nah,
pengen nongkrong katanya. Udah nongkrong aja Pak. Luar biasa ya. Saya mau ada acara Pak, ngisi seminar, mau ikut nggak? Tahu Katanya. ada rencana begini. Tapi Bapak katanya bajunya kayak gini ya. Udah, Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. baju mah Luar yang biasa. penting hatinya aja Pak, Yang kata saya penting tuh. hatinya aja. Luar biasa. Baju tidak apa-apa, yang penting hatinya. Luar biasa. Dikenalkan dong. Ayahanda ini apa yang membuat Kang Senasbu sangat sayang sekali kepada ayahanda? Apa prosesnya? Ayahanda juga boleh bercerita ya. Siapa sih ini anak ini luar biasa. Silakan. Sedikit saya nggak biasa sebetulnya bicara di depan ya para hadirin begini yang meriah gitu ya. Tapi ya mencobalah. Emang dulu saya orang seni juga, terus pernah jadi pengusaha gitu ya. Dulu lagi ya di usia sana ini. Cuman karena mungkin kalau kata orang tua bilang tarik lompat jalan salah. Artinya di bawah ini ya. Apa Pak? Ulangi Pak. Nanti saya terjemahkan. Iya. Tarik lompat jalan salah, Tarik kaudaku lompat awal akhir katanya gitu. Jadi kalau kita melakukan segala cara yang salah gitu ya, gak di Walaupun awal, cepet juga gitu. di akhir pun nanti Nah, bisa. pasti Nggak kena awal atau batunya akhir. gitu. Apalagi jalannya itu kenor lah gitu ya, ya lambat. Jalannya salah itu apa? Jadi segala Lebih- cara lebih dihalalkan Luar gitu. biasa. Nah, dulu saya pernah di proyek loh, yo. Dulu mungkin orang-orang itu masih jarang yang pintar-pintar seperti sekarang. Saya udah tertinggal lah dalam masalah Teknologi. teknologi segalanya. Dulu saya di proyek, jalan-jalan tol, jalan apa. Tapi kan karena permainan proyek ya pastilah. Kalau kata orang tua dulu, banyak tai kudanya gitu. Nah, untung saya belum punya rumah tangga, masih berujangan. Jadi ada si hasil-hasilnya itu yang kotor, nggak bersih gitu. Tai kuda Ya, juga tai gitu. kuda itu. Hasilnya juga tai kuda. Jadi Mohon maaf ya ini benar-benar tidak. dulu Ya, izin, prinsip Pak ya. papa tuh Iya. gini katanya. Daripada sarung ada tai kudaan, mending seleter tapi bersih. Tapi bersih. Nah, Artinya mending Mendingan segelas halal. seleter tapi Bersih. halal gitu. Daripada banyak. Daripada banyak tapi tidak dengan cara yang halal. Nah, itu yang dikasihkan sama anak-anak gitu. Allah Biar saya Akbar. kecil aja lah. Siap. Nggak usah miliar-miliar apa lah. Yang penting bisa untuk makan. Itu seleter itu. Prinsip daripada, ya, Kang, ya. Daripada Prinsip satu papa dulu. kintal. Tapi ada tai kudanya gitu. Iya, iya. Wah, Itu bahaya, Pak. Titanes lah Iya. itu. Salah. Nah itu saya yang saya makan itu dulu gitu. Pernah berhasil saya punya PT, CP apalah gitu ya. Cuman karena ada tai kuda, tai apalah gitu ya. Jangan ketawa ya Bapak Ibu semua ya. Maaf. Ya itu luar ya biasa ini. pengakuan aja Iya ya. betul, pengakuan dosa ya Pak ya. Alhamdulillah. Kesalahan Iya. mendapatkan rijinya itu dari hasil ya rekayasa. Iya. Mungkin sekarang juga masih banyak lah gitu ya, tapi nggak tahu. Nah, dulu saya gitu. Cuman untungnya saya masih lajang, masih bujangan. Saya besar, punya mobil, punya wah segalanya. Tapi itu karena ada tai kudanya itu mungkin. Jadi Saya akhirnya mengiang-iang Pak. Yang keluar dari sini, oh tai kuda begitu. Luar biasa ya, luar biasa. Alhamdulillah. akhirnya saya punya prinsip lebih baik satu liter tapi bersih daripada satu kintal. Tapi Diulang-ulang Pak. Jadi Nggak hashtag mau malam ya. ini jangan ada tai kudanya. Nah, Iya. apalagi dikasihkan sama anak, mungkin anaknya juga nanti akan sakit gitu. Tuh. Nanti Ah, akhirnya akan baik. soleh ya Nah, Pak. saya akhirnya balap sepeda gitu. Tapi saya perlu cek juga ada tai kudanya kan? Enggak, Gak ada Kang ya? saya hasil dari prestasi. Untuk anak-anak itu dari prestasi. Saya Luar biasa. berbalap sepeda. Kang, anak berapa Kang? Pak, anak berapa Pak? Anak yang itu Betul. 4. 4. Nah, Alhamdulillah. Biasa itu kan sekolah kan. Alhamdulillah ya bisa kuliah, Insyaallah. bisa privat. Ada uang sedikit saya privatkan di komputer di apalah sedikitnya. Tapi dari yang bersih itu enggak Halal. yang halal itu. Itu yang saya anjurkan pada yang lagi gitu. Kalau untuk anak usahakan terbaik ya, Pak, ya? bersih, Halal. yang terbaik ya. Kalau memang kotor mah makan aja sendiri. Sendiri ya Pak Mungkin ya? sakit-sakit. Oh, Sendiri. iya, Masya Allah. Ke anak itu hati-hati. Tapi Nah, saya apa itu. Pak? Usia sekarang ayahanda masih sehat, Ya. bugar, masih bisa membersamai anak. Apa Pak ini Saya rahasianya, sekarang ya bebas. Jadi enggak memasalahkan orang lain ya. Memasalahkan ya diri sendiri lah. Pak? Nggak Jadi kotor hati sendiri. sama orang lain. Iya, iya. Luar biasa. Kalau di itu mungkin apa? Rohman Rohim atau apa? Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Harus Rohman Rohim itu sama segala warna gitu. Allah Jangan Akbar. misalnya warna yang bagus aja. Yang jelek juga kan itu warna Tuhan lah gitu ya. Nah, itu
Masya Allah. Harus berbaik. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Bersih hatinya ya Pak ya, Iya. melihat tai kuda juga bersih, tetap enak dipandang, luar biasa. Kalau ada tai Alhamdulillah. kuda ya itu. Iya, itu. Nanti Selalu tarik saya teringang-ngiang tumbal. Pak, saya teringang-ngiang gitu. Siap. Itu yang saya itu kan akhirnya ke anak juga asbul. Asbul. Asa bulat tekad. Nah ini gimana Apa Pak yang kita ceritanya Pak? tuju, Ya, Ini harus di branding ini Pak, luar Nah, biasa nih. ya tekadnya itu harus yang bulat ya. Tapi di jalan yang baik ya, insya Allah lah. Tekad Tuhan, yang bulat di jalan yang baik. Asbul. Asbul. Luar Pas biasa. saya lahir juga di Bulet itu ada daerah. Di Bulet? Bulet. Di mana itu? Bulet ada Semarang. Daerah Garut ya. Ya Allah ya Rabbi. Ada nama daerah Bulet Pak. Berangkatannya ada. Luar biasa. Asal bulat. Iya. Terus dapurnya juga asal ngebul gitu. Asal ngebul. Asbul, asal ngebul, asal bulat tekad. Pokoknya asal-asalan ya Pak ya. Tapi Makanya jadi Pak semuanya. di Masya tahun Allah. 70-an saya itu kan nama Dadang Asbul Oh katanya. iya. Wah, malah saya aktif di perfilman juga Asbul. Masya Allah. Jadi ini ada Dadang Asbul Iya, gitu. Masya Karena Allah. ya tekadnya aja yang Iya. Asli Sunda ya Pak ya? Nah, Iya. Ada lagunya sih Pak. tekad. Padadang, padadang. Mohon maaf ya Pak ya. Luar biasa tepuk tangan yang meriah. Ini saya terngiang Pak. Padadang, padadang. Oh ternyata ada ini. Jangan-jangan ini pencipta lagu Padadang. Maaf, Luar biasa. Maaf spontanitas gini saya. Iya nggak apa-apa Pak. Ini emang gala dinner Pak. Nggak boleh tegang biar saya juga cair Pak. Yang Terima kasih, positif-positif Ayahanda. Iya. Ayahanda melihat Kang Sena ini Waduh, saya gimana? nggak Ayahanda? menyangka gitu ya. Pokoknya anak saya ini itu ada di sini. nggak nyangka ya. sampai kayak gini ya. Iya, nggak. Kalau itu mungkin, Pak, ke sana ada kumpulan, mungkin ada yang semeriah ini, Pak juga berpakaian atau apa gitu lah. Kirain nongkrong Jadi di diskotik atau gimana ya Pak ya. Datang ke sini Pak. Luar biasa. Jadi aduh, tadinya malu atau enggak, yang penting kita berhati bersih aja. Iya, ini disiarkan Jangan langsung oleh televisi-televisi nasional nih Pak. Disapa Pak. Masya Allah. Makanya saya minta maaf pada semua hadirin gitu yang Masya ada. Allah, luar biasa. Iya. Apa harapan kepada Kang Ya, Sena dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkah, Amin. bisa lebih membawa kebaikan, Amin. dan bisa menurunkan sama anaknya lebih baik daripada Amin. Masya Allah. dianya gitu ya. Jangan misalnya bapaknya jenderal, anaknya tuh kopra-kopra acan gitu. Nah, itu. Kang diartikan Kang, ini ada yang nggak paham nih Kang. Ini mah ya bapaknya nggak kopra-kopra acan, anaknya yang harus jadi. Masya Berhasil. Allah. Tapi bangga Pak ya. Nah, ya kebanggaan. Alhamdulillah. Wah, itu kalau dikatakan mungkin saya susah mengatakannya gitu. Ya tidak mungkin bisa diungkapkan Tuhan dengan itulah. kata-kata. Allah. Apa Pak pesan untuk yang terbaik kepada Bapak Ibu semua yang masih berjuang dalam Ya. proses Ya. usianya? Utamanya ya harus kita ya berkarya itu, terus hasilnya itu diusahakan yang bersih, dan untuk mencetak generasi selanjutnya. Itu yang harapannya, usaha anak-anaknya itu gimana caranya untuk baik, untuk pintar, untuk ada pondasi-pondasi yang positif gitu. Nah, karena kelanjutannya ya mungkin akan baik gitu. Nah, itu yang harapan dari Masya Allah. Berikan pelukan yang terbaik Kang Sena. Silakan Ayahanda berdiri. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. Cek. Iya. Ayahanda terima kasih. Kang Sena terima kasih. Sebelum meninggalkan tempat ini, terima kasih banyak Kang Sena. Saya Terima ikut kasih. bahagia. Berkah Pak. Maaf ya Pak ya, tentang tai kuda jangan diingat-ingat sekali ya Pak lagi ya. maaf Mohon saya Iya, silakan. dangdanannya begini. Enggak apa-apa Siap. Pak. Kang, izin ada plakat yang ingin diberikan. Siap, insya Allah akan diserahkan oleh anggota Muhsinin Club MC08, Kang Syamsul. Ya. Silakan Kang Silakan. Samsul. Pak Dadang nongkrongnya di mana? Kali-kali nongkrong bareng ya Pak Dadang. Kita bahas perkudaan. Sultan Hub, tadi kan sudah dikasih Oh tahu. iya, Sultan Hub ya. Hub. Betul. Hah, luar biasa. Dan Bapak Ibu semua, saya ingin mengumumkan update terbaru. Raihan infak pukul berapa? Terima kasih Bapak Kang Sena. 21.25 ya, update terakhir 21.25 sebesar 49.089.512 rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah Masya ya. Allah. Ini masih terus berjalan Bapak Ibu semua, jadi silahkan kalau misalkan di sela-sela mendengarkan sambil mencet transfer ya untuk berinfak Bapak Ibu semua. Sip.
Sip, terima kasih Kang Fahmi Akbar, luar biasa dua narasumber kita. Maka kita tutup dan akhiri acara pada malam hari ini Bapak Ibu. Kang Dewa udah tangan jempolnya udah gini. Kang, oke siap. Narasumber ketiga kita sambut Kang Dewa Eka Prayoga. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu semua, di hadapan kita ini ada Bos DEP Foundation, yang Dewa, founder DEP Foundation, Dewa Eka Prayoga Foundation. Saya juga nanti perlu bertanya, kenapa mau-maunya gitu, namanya Kang Dewa jadi foundation dengan nama beliau sendiri. Gitu. Dan juga saya akan tanya, akan gali pada malam hari ini, dan kita kupas tuntas, Kang. Ada pendamping beliau yang hari ini hadir membersamai, wanita solihah, bidadari surga ya Kang ya. Nah, nanti boleh diajak maju ke depan, Kang Dewa, ini luar biasa sekali, membersamai perjalanan bisnis beliau. Silakan, Kang Dewa menyapa Bapak Ibu para pengusaha pada malam hari ini. Silakan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman semua di malam ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu ya dalam gala dinner, yang dimana judulnya gala dinner pastinya makan-makan. Jadi buat teman-teman semua yang tadi belum makan, belum ngemil, belum ngopi, silahkan ya. Dan pastinya juga kebersyukuran karena masih diberikan kesempatan ketemu dengan yang sama-sama punya value baik ya, untuk bisa peduli dengan teman-teman yang lainnya ya. Jadi nyapanya itu aja. Siap, banyak ya. Luar biasa. Sikat. Saya sebetulnya luar biasa melihat sosok Kang Dewa ini tidak ada capeknya, Bapak Ibu semua. Saya izin cerita Kang ya. Capek Pak aslinya. Capek tapi pura-pura kuat. Gua gitu gak akan bikin dia bisa tenang nanya ya, tenang aja. Iko kayak lo ya. Siap. Gimana? Kapan lagi sekilo berapa? Kapan lagi saya merosting bos saya kan di depan ini kan. Izin Kang ya. Aman. Mudah-mudahan tidak dendam. Bapak Ibu semua, di depan kita semua ini adalah orang yang luar biasa. Saya izin cerita pulang haji beliau. Nanti juga beliau ingin cerita detail itu sampai rumah. Saya kalau tidak salah dengar cerita dari beliau itu subuh ya, atau jam 2 atau menjelang subuh. Dan itu hari itu kebayang ya haji seperti apa, luar biasa fisiknya, terkuras. Paginya beliau harus mengisi pelatihan beliau di Trans Studio Bandung. Kebayang Bapak Ibu semua pulang haji, tengah malam baru sampai rumah, ingin santai-santai bersama keluarga, pulang dari perjalanan panjang. Paginya beliau harus mengisi pelatihan. Dan hari ini luar biasa juga, 2 hari Kangnya pelatihan Kangnya di sampingnya. Masih PR besok. Masih PR besok. Dan malam ini kesempatan hadir beliau membersamai kita semua. Tepuk tangan untuk Kang Dewa Eka Prayoga. Saya nggak ngerti vitaminnya apa yang diminum sama Kang Dewa. Silakan Kang Dewa, saya ingin bertanya sebetulnya flashback Kang ya. Ini banyak cerita kisah tentang perjalanan Kang Dewa malang melintang di dunia media sosial Kang. Juga ini menjadi motivasi saya dan kawan-kawan ya. Teman-teman ini liatin bos lu nih ada di depan ya. Semangat ya. Kenapa? Oke. Emang apa pelajaran yang diambil? Pelajarannya adalah Anda di sosmed hilang gitu ya? saya di sosmed hilang Kang. Ada masalah saya menghilang. Nah Kang Dewa ini luar biasa. Silakan bercerita apa yang pernah terjadi dalam situasi terburuk kehidupan Kang Dewa sehingga hari ini bisa kembali bangkit Kang. Silakan. Ya kalau cerita flashback pastinya banyak cerita ya. Cuman beberapa di antara cerita mungkin yang belum sampai sempat diceritakan ke teman-teman adalah pada saat dulu waktu saya di sidang ya di Bandung kan, bagaimana orang tahunya pas enaknya doang ya, orang tahunya pas sekarang bikin workshop tiba-tiba 120 peserta gitu kan. Dan banyak jadi teman ya Kang ya. Iya, pura-pura jadi teman. Aku udah jadi teman. Tapi dulu pas isi workshop ataupun seminar di yang lain ya hanya sekedar 2M, makasih Mas ya. 1T terima kasih. Buat balik juga pusing ya, itu yang gak pernah orang lain lihat. Pernah saya juga tadi kondisi lagi berjuang di Bandung masih di sekitaran sini. Di sidang ya. Dan kemarin peserta yang ngidang saya jadi peserta seminar saya. Peserta yang ngidang jadi Tapi gak dari sini, tenang aman. Luar biasa. Dan Kang Dewa gak menghantam balik Kang ya? Oh, salah satu mediasi saya itu jadi partner saya sekarang. Allahu Akbar. Jadi memang lagi-lagi ya kita gak bisa menilai seseorang betul dari masa lalunya ya. Termasuk saya. Saya gak harus bertegas. Terima kasih Kang sudah diterima. Iya. Terima kasih. Aduh. Ya tadi momen ketika dulu saya di sidang di Bandung, janjiannya ngomongnya teman ini
pengen ngobrol biasa gitu. Ini wajar ya namanya orang ngobrol kan hayulah gitu ya. Tapi pas dia masukin saya ke sebuah ruangan, balik lagi dengan 18 orang temannya. Allah. Ya, jadi kalau gak kuat mental, udah mental. Kalau gak kuat mental, mental. Ya. Datang di situ, bawa surat gitu kan macam-macam, nagih-nagih dengan emosi yang naik gitu kan. Pokoknya kembalikan uang saya nggak mau tahu kamu yang salah. Ya Pak, gitu kan. Iya kamu nih gimana sih? Ya Pak, saya penjarakan kamu. Nah, silahkan Pak. Gitu. Ya, dari dulu saya udah tengil gitu ya. Jadi dalam kondisi sulit pun, pokoknya saya penjarakan kamu. Gitu. Silakan Pak, nanti paling kalau di penjara uangnya kembali. Kamu itu gimana sih? Gitu. Jadi dijawab sendiri. Dijawab sama saya. Akbar, karena saya tahu ya secara hukum ini masuknya perdata. Kan kalau dia penjarain saya tonjok kamu silahkan Pak. Allah Akbar. Tonjok nanti saya laporin Bapak. Gitu kan. Jadi ya gitulah. Memang ini pesan buat teman-teman yang kena punya masalah ya. Dalam kondisi apapun, terpuruk, ya dalam terhimpit, terjepit, tekanan apapun, jangan pernah kondisinya tuh kita ngambil keputusan saat emosional. Termasuk memberikan secara emosional. Memberikan kayak semacam kepastian angka, apalagi kalau kasusnya utang. Misalkan, kapan kamu mau bayar? Pokoknya nanti Pak, bulan depan tanggal 2. Nah itu hati-hati tuh. Pokoknya tahan aja. Pokoknya ya udah gak usah sebut aja. Angkanya gak usah sebut. Kalau memang saya pukul kamu, monggo pasrah aja. Ya memang kita gitu. Saya juga gak sebut angka sih Kang. Iya udah. Itu jadi momen di Bandung, kondisi lagi terjepit di sidang ya sama banyak orang. Isi seminar di UPI Bandung. Pulang seminar ke ruangan ke belakang langsung ada yang nagih. Itu masih sendiri atau sudah menikah? Sudah lah. Saya bangkrut kan setelah nikah. Bangkrut setelah menikah. Iya. Ini teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu, bangkrut setelah menikah. Iya, jadi yang belum nikah hati-hati. Yang belum nikah. Ini saya nggak sabar. Salah kesimpulan. Iya. Iya, memang begini dari lahir ya beliau. Iya. Ya. Tapi yang paling membuat apa ya? Bukan godaan ya. Ujian keimanan tepatnya mungkin ya. Adalah dulu waktu saya nggak tahu umroh. Pokoknya umroh setelah sakit kayaknya. Umroh sebelum sakit saya lupa. Itu saya doa tuh di depan, saya biasa kalau udah di akhir-akhir umroh itu depan multazam gitu kan. Lurus, saya ngambil di lantai 2, banyak doa. Dan doanya tuh selalu, ya Allah tunjukin apalah yang bisa saya ibaratnya tuh punya jejak gitu selama umroh itu gitu. Nah, karena itu 2 tahun setelah sehat. Karena di tahun pertama setelah sehat itu saya pas umroh, saya bareng partner saya Kang Rizal mungkin tahu ya, si Obil Store. Nah, waktu saya di bagian tawaf bagian atas itu ada ibu-ibu mungkin ukurannya ya orang Palestina gitulah ya, mungkin kalau besar badannya. Yang intinya ngasih kode bantu dorongin saya. Karena badan saya waktu masih sakit, kaki masih juga berat gitu kan. Ya saya bilang, Afwan nggak bisa dan segala macam. Nah akhirnya Rizal yang mendorong. Saya sedihnya, bukan sedih, harunya kenapa? Saya tahu Rizal gitu kan, yang dia tuh secara sosok sangar, tapi punya hati yang sangat mulia. Guyonan saya, tampilannya preman, hatinya Hello Kitty gitu ya. Dia tuh dorong selama perjalanan, saya di luar tuh di belakang tuh ngeliatin, ya Allah kenapa gak gue ambil aja nih peluang sama Soleh gitu. Dari situ tapi ya udah namanya penyesalan kan. Nah di tahun berikutnya saya gak mau melewatkan episode kayak begitu lagi tuh. Umroh lagi, doa lagi, ya Allah apa lagi nih yang bisa saya lakuin pada saat umroh yang setidaknya itu jadi berkesan dan ibaratnya tuh momen yang tidak bisa dilupakan dan minimal jadi ibroh lah gitu. Nah momennya adalah waktu itu, ini juga beberapa orang saya ceritakan, partner saya di Biar Kosmetik, mungkin teman-teman tahu ya, di Biar Kosmetik itu udah kayak di titik pasrah, titik akhir lah. Makanya sekali lagi, pola pertolongan Allah itu seringkali hadir di titik akhir tuh. Ya, dia sudah melakukan segala hal demi bisa hamil. Karena Erli ini 8 tahun vonis gak bisa hamil. Dan sampai dia bilang insem segala macam, dia ngomong ke saya, Kang kayaknya saya ratain kayaknya bayi tabung deh. Terus saya bilang, wait tunggu dulu, yuk kita umroh bareng lah, doa sana kenceng-kencengan gitu kan. Pokoknya semua ubah keluarga, siapa? Ayo umroh bareng. Bulan Desember kita umroh. Nah, depan multazam saya doa gitu kan. Doa tuh di situ ya Allah gitu kan. Apakah yang bisa yang sekiranya tuh bisa jadi jejak, pikiran, pelajaran. Nah, tiba-tiba saya buka handphone karena di waktu umroh saya biasanya jarang aktifin, dibuka gitu kan. Pas ngelihat chat itu, loh, tiba-tiba ada yang ngechat di WA kan. Ya, ngechat ke WA, Assalamualaikum, udah horor nih kalau orang udah ngechat lama gak ngechat tiba-tiba ngapain kira-kira ya. Assalamualaikum gitu. Antara itu dan itu. Dua hal ya. Itu dari itu. Iya, dari itu. Pertama Yang pertama apa kira-kira? Assalamualaikum. Yang pertama adalah nagih hutang.
Ya, kedua, minjem duit, bener. Nah, wah, assalamualaikum akhi, apa kabar ya? Semoga baik-baik aja. Ana dengar antum lagi umroh ya, doain anak aneh kan ya. Baru aja lahiran istri, tapi qadarullah nicu, tahu ya nicu di ininya kan. Harus kondisinya harus segera dioperasi dan segala macam. Dan membutuhkan dana 40 juta. Nah, itu kan. Lihat Benar, ini sesuai dengan prediksi. kedugaan. Iya. Allah Akbar. Dan tapi bukan itu Kang yang mau saya ceritain. Siap, Kang. Bukan itu, Bukan karena itu gini. poinnya, iya. Enggak, poinnya bukan itu. Karena kalau gitu udah biasa. Yang gak biasa apa? Orang yang ngechat saya itu adalah termasuk orang mediator. Yang waktu saya jatuh, dia termasuk orang nyidang saya. Bahkan, pada tanda kutip gitu ya, sampai datengin rumah ibu saya di Sukabumi. Sampai ngejelekin sekomplek, sekampung gitu. Kebayang ya teman-teman, orang yang menjahati. Ya, dewa itu poinnya. Poinnya itu. Jadi kalau soal ngechat doang mas siapa ya? Dia kan, ya Allah ini orang. Nah di situ saya pegang handphone disimpan gitu kan. Ya udah doa lagi, ya Allah ini teh kalau beneran petunjuk ya. Ya udah saya tanpa panjang lebar buka M-Banking transfer semuanya. Gak usah minjem, ngasih aja lah 40 juta. Bismillah transfer gitu kan. Nah entah kenapa teman-teman, saat saya doa tuh, doanya tuh ya tadi ya. Saya gak doa diri sendiri karena saya punya keyakinan doain aja orang lain yang banyak lah. Doain tuh si Erli sama Mas Agus. Ya Allah ya Rabb sahabatku gini-gini jelasin gitu ya. Semoga izinkan beliau punya keturunan gitu kan. Amin. Udah beres. Ngaji lagi bentar. Kering buka Facebook. Jarang-jarang saya buka Facebook itu. Facebook. Entah kenapa lihat kolom messenger. Ini kan 99 plus ya. Dibuka ada yang ngechat. Kang Afwan, ana lagi lagi di rumah sakit sama kondisinya bedanya di yang tadi nih. Ini ICU. Butuh dana juga, 40 juta juga. Bedanya tadi di WA, ini di Messenger. Ini di Facebook. Sama-sama anak kecil. Sama-sama anak kecil. Demi Allah, ini beneran terjadi. Wow, saya bilang, ya Allah ini teh apa tandanya? Nah kali ini saya gak mau sendirian kepikirannya. Ya udah gue screenshotin, cuy, ini ada peluang amal soleh, mau gak lu nutupin, nambahin saya bilang. Kalau panggilan cuy itu pasti ke sahabat deket dong. Sahabat dekat, Iya, Mas Agus. Mas Ya. Agus. Mau gak, musinkal juga gitu Iya. kan. Mau gak nambahin saya bilang. Berapa, mana nomor rekeningnya? Ini nomor rekeningnya. Saya share tuh nomor rekening. Saya. Gak nyampe 10 menit. Nih udah. Hah? 40 juta? Nah kan gue ngomongnya mau nambahin berapa kan? Mau nambahin gak? Oke. Tutup 40 juta. Allahu Akbar. Gue ngambek. Ya. Gue bilang gue nambahin berapa? Mau nambahin berapa? Gitu kan. Itu ini namanya bukan nambahin. Gue juga pengen beramal soleh. Bilang. Yaudah akhirnya saya lebihin. Transfer saya setengahnya. Dia tambah 10 juta. Transfer ke orangnya doa lagi. Doanya lagi. Doain dia lagi. Ya Allah ya Rob. Ya ini set gitu kan. Pulang Januari extreme funneling di Holiday Inn kalau gak salah. Bulan Februarinya Kang alhamdulillah insyaallah hamil. Allahu Akbar. Itu maksudnya tuh ya apa ya? Kalau bicara tentang dulu perjuangan mah Iya. keajaiban banyak gitu Iya. ya. Cuman perjuangan yang terberat tadi ketika harus membantu orang yang pernah nyakitin Iya, kita dan betul. bahkan mencemarkan nama baik kita. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Kang Dewa. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan itu ya. jarang saya ceritain juga sih. Iya, Jarang betul. saya ceritakan. Dan ini juga. khusus malam ini Kang ya. Iya. Siap, Ya, Kang jadi Dewa pelajaran ini luar lah. biasa. Kang tadi juga saya juga beberapa kali mendengar ada tadi kan juga istri tercinta juga setelah menikah akhirnya dihantam keterpurukan tadi kan. Boleh nggak Kang kita hadirkan atau nanti atau nggak boleh sama sekali kita hadirkan? Kalau nggak boleh gimana? Oke, baik kita ikut. Ya, nggak boleh dihadirkan Kang. Nah, silakan apa bisa diceritakan sama kawan-kawan nih Kang? Iya. Kenapa bisa pada titik dibersamai sama Iya. sosok yang luar biasa sampai akhirnya Ya sampai jangan hari nanya ini? saya lah, nanya dia. Nah, itu kan nggak boleh dihadirkan. Ya? Dihadirkan aja lah. Kita hadirkan di hadapan kita Teh Wiwin Subia. Tepuk tangan yang meriah. Teh izin Teh, udah atau dari situ aja Teh menyapa teman-teman semua. Silakan senyamannya. Sini aja lah, sini aja. Ah, membersamai ini luar biasa. Izin ya Teh ya, jarang-jarang nih saya roasting bos saya di depan nih. Izin Kang ya. Duh, habis ini saya nih dia. Tinggal gantian lah, tenang aja. Teh Wiwin, selamat datang Ibu Haja. Silakan. Teh Wiwin, ini banyak para pejuang-pejuang solihat juga ini ingin mendengar kisah yang luar biasa. Kok maunya Teh Wiwin? Kita tidak bicara hari ini ya. Saat itu gitu, Wiwin membersamai seorang Dewa Ika Prayoga. Silakan Teh Wiwin menyapa Bapak Ibu semua sambil bercerita. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Kang Asad. Kalau ditanya kok mau-maunya gitu, saya juga kayaknya kejebak deh. Kayaknya kejebak. Nah, Dewa maaf ya Kang, ini bukan saya yang bicarakan. Aman. Aman. Ulangi. Ulangi. Ini pihak sponsor semua. Televisi nasional.
Ya, izin Teh mengulangi pertanyaannya Teh. Teh kok mau seorang Teh Wiwin membersamai seorang Dewa Eka Prayoga? Teh, lihat Teh ke sana. Nah, silakan. Ya. Biar kuat. Iya, aduh ya wajar lah fitrahnya perempuan kalau sudah menikah kan mimpinya jadi Cinderella gitu ya, maksudnya hidup indah gitu ya, happily ever after gitu kan. Tapi setelah menikah ternyata malah bangkrut, banyak masalah dan lain-lain. Kok saya merasa terjebak gitu. Saya waktu itu merasa seperti itu Masya gitu. Allah. Tapi Langsung dikat ya videonya. Itu aja Teh kontennya yang dibutuhkan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Teh Wiwin. Masya Allah. Masih ada lanjutannya Teh. Cuman video itu khusus sampai di situ memang. Untuk konten, kebutuhan konten. Ya, Teh Wiwin tadi ada terusannya Teh. Nah, apa yang membuat Teh Wiwin masih kuat? Silakan Teh. Ada terusannya tadi Teh. Ya, saya nggak akan berhentikan. Silakan Teh. iya, memutuskan menikah juga kan bukan sesuatu yang dangkal ya, butuh pertimbangan matang gitu. Begitupun ketika waktu itu saya memutuskan menikah dengan Kang Dewa juga berdasarkan pertimbangan gitu kan. Jadi saya waktu itu pernah ditanya juga tuh sama Kang Randy dan saya menjawabnya waktu Udah kenal ya? Sama Kang Randy? Sudah ya? Waktu itu apa profesi beliau? Muda Mulia, saya ingatnya beliau Ini tuh saya trainer Muda mumpung Mulia. jadi moderator di sini. Saya merosting bos-bos saya gitu. Iya. Jadi ya tanggung jawab aja kan sama pilihan gitu. Ya kan bertanggung jawab sama pilihan. Masa udah milih terus tiba-tiba ada kejadian tragedi tidak mengenakan terus tiba-tiba kabur gitu kan? Ya enggak gitu loh, enggak gitu. Saya memilih untuk menikahi beliau maka ya siap, berarti oke, saya bersama insya Allah. Semoga Allah menolong gitu. Masya Allah. Tepuk tangan ya. Ini terharu ya Teh ya. Jadi kalau kita sudah memilih pilihan kita, maka fokus pada tanggung jawab. Ini pesan yang mendalam ya. Teh Wiwin saat itu memang sudah kebayang akan menghadapi sebuah masalah besar atau itu sesuatu yang belum pernah terbayang sama sekali atau tadi ya Teh Wiwin lalu setelah itu apa yang dilakukan sama Teh Wiwin? Apakah kan saya juga mendengar sakit gitu kan beliau gitu kan dalam kondisi sakit luar biasa. Pernah tadi mohon maaf misalnya tadi ada 2 kali mau bunuh diri nggak jadi gitu ya akhirnya nggak ditakdirkan. Nah mungkin sejauh itu nggak sih Teh Wiwin dropnya secara batin mental? Ini perlu dibuka malam ini. Bapak dulu ya. Oh ya, silakan Kang Dewa. Apa nanya ke Teh Wiwin? Iya, Teh Wiwin. Saya mau tahu mentalnya sedrop itu nggak sampai mau misalnya mengakhiri hidup atau gimana? Gak ada mengakhiri hidup dia mah. Gak ada ya? Gak ada. Tapi kan melihat sosok suami yang akhirnya jatuh dan sakit gitu, itu tetap nggak mau mengakhiri hidup ya? Luar biasa ya. Ini seorang manusia yang luar biasa loh. Manusia normal itu pasti berpikir untuk ya Allah ini kok hidup gue kayak begini gitu kan. Ini luar biasa loh. Atau dari Kang Dewanya coba kita tanya Kang Dewa. Gak ada juga ya. Lalu gimana caranya bisa melanjutkan kehidupan berumah tangga dalam situasi seperti itu? Silakan Kang. Jalanin aja. Jalanin aja dong jawabannya dong. Tolonglah 5 menit dong jawabannya dong. Jangan jalanin aja. Silakan lah. Maksudnya gitu loh. Kondisi apa yang namanya hidup pasti ujian kan. Maksudnya tuh ya di titik kita dalam kondisi sekarang ketika Allah kasih kelapangan ya ujian, ketika sulit ya ujian, susah ya ujian, gitu kan. Nikah juga ujian, jomblo juga ujian. Jomblo juga ujian. Ya, semua ada ujiannya gitu. Maksudnya ketika kita meyakini ayat Allah tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Itulah yakini bahwa sebenarnya hidup itu adalah ujian. Ketakutan, kekurangan harta, gitu kan, kelaparan, jiwa dan buah-buahan, ya itulah ujiannya. Jadi ketika saya jatuh, itulah ujian saya. Ya sudah nikmati aja. Apalagi ketika ngaku diri bahwa aku nih beriman gitu kan, meyakini mengimani Allah, Rasulullah gitu kan. Tapi giliran diuji dikit langsung baper, jiper, down. Mana yang katanya Allah surat Al-Ankabut hasibana ayutarqa yaqulu amanahum la yuftanun gitu. Ya kan artinya apa ya? Ya imani saja. Sampai kapan selesainya ya enggak tahu. Tapi ingat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kan utangnya 7,7 miliar, kan sakitnya vonisnya katanya parah gitu kan. Sampai-sampai kayaknya gak mungkin, tapi rezeki Allah kan dari arah yang tidak disangka. Jadi semua kalau kita kembalikan ke Al-Quran seperti tadi kata Mbak Yan bilang,
Itu akan ada jawabannya. Tapi lagi-lagi makanya quote-nya kan kalau misalkan saya sering sampaikan, boleh kehilangan harta, boleh kehilangan jabatan, boleh kehilangan teman, kepercayaan, satu yang boleh hilang, keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Kang, kita pengen tahu Kang, sudah membangun hampir 60 brand lebih ya Kang ya, membersamai juga hari ini ada DAP Foundation nih, mainan apa lagi Kang nih? Jangan nanya saya. Jangan nanya saya. Nah, silakan Kang Dewa menceritakan kisah perjalanan 60 brand hari ini di bersamai Kang Dewa dan juga DAP Foundation hari ini. Apa yang Kang Dewa rasakan dalam hati? Silakan. Ya tadi ya, salah satu impian setiap orang juga saya yakin adalah pengen jadi manfaat buat banyak orang. Ya. Saya meyakini betul bahwa DNA saya pribadi adalah di bisnis. Nah maka apa yang bisa saya lakukan di bisnis ya besarkan di bisnis itu. Jadi saya punya keyakinan tentang hal itu, maka kekuatan di bisnis ya udah besarin bisnis. Saya kemarin meeting dengan Mas Mirza partner saya bahwa ya sudah apa yang kita lakukan, ya udah akuisisi terus, besarkan terus perusahaan-perusahaan kita. Yang awalnya sebulan cuma 1M, naikin 5M, naikin 10M, 60-nya jebret, sebulan 100M, 1 triliun, sekian triliun gitu kan. Nah di ranah lainnya gimana? Ranah penyalurannya, ngilangin profit dalam kutip, nyalurinya adalah di DAP Foundation ini. Maka saya bangun Mbak, istilahnya tuh ada sayap kiri, sayap kanan gitu. Sayap kanannya bisnis, sayap kirinya penyalurnya lewat ini. Sayap kanannya bisnis berapa brand tadi Kang? Ya 64 sekarang. Sayap kirinya berapa? Ya, Satu-satunya makanya yang kan di situ juga di samping bisa kelihatan kan. satu-satunya entitas yang gak ada profit tapi paling bagus. luar biasa. Tepuk tangan untuk DAP Foundation. Saya sebenarnya berat ya. Selaku orang yang dipercaya, diamanahi juga, aduh, Masya Allah, luar biasa. Kang Dewa, apa harapan Kang Dewa bersama Teh Wiwin hari ini sudah berumah tangga, anak sudah 2 ya Kang ya. Alhamdulillah, cantik-cantik luar biasa. Sudah juga cerdas, bisa amin. Apa harapan Kang Dewa dan Teh Wiwin nih membangun mahligai rumah tangga ke depan? Silakan Kang. Teh Wiwin silakan boleh? Boleh. Teh Wiwin dulu. Ya. Apa yang Teh Wiwin harapkan ke depan? Oh, Masya Allah ya. Sebetulnya usia rumah tangga kami terbilang sebentar Bapak Ibu, baru 10 tahun. Dan semoga Allah berikan kami rezeki kesempatan ya, Amin. sampai akhir hayat bersama-sama gitu. Amin. Tapi dari 10 tahun ini gitu ya, dari perjalanan yang menurut saya panjang dan penuh perjuangan gitu, pada hari ini di titik ini, kami itu berdua berpikir, ya mau apa lagi sih gitu, kalau bukan buat ngumpul-ngumpul buat bekal akhirat gitu. Toh selama 10 tahun ini kan Allah gembleng kami gitu ya dengan bermacam-macam gitu. Pada akhirnya kita yang menolong kami adalah Allah, yang memberikan kami rezeki sampai hari ini adalah Allah gitu. Yang memberikan kami anak-anak yang sehat dan soleh juga Allah, yang memberikan bisnis yang luar biasa juga Allah gitu. Kayaknya kok kurang ajar banget gitu ya kami di sini gitu. Kalau sampai hari ini masih berpikir untuk dunia kami gitu kan. Maka kalau suami saya selalu nanya, Bunda mau apa lagi? Saya selalu bingung apa lagi ya gitu. Maka kalau untuk keinginan kami berdua sih rasanya ya segitu-gitu aja gitu ya. Rumah sudah, mobil sudah, dan itu sudah cukup untuk kebutuhan kami. Jadi ya akhirnya meluaskan niat gitu ya. Mudah-mudahan kami di sini berkhidmat di jalan beliau di bisnis gitu ya. Tapi dengan bisnis itu mudah-mudahan itu ujungnya bermuara ke Allah. Amin. Saya pun gitu ya, pada hari ini misalnya mendampingi beliau, kasuistis adalah ini yang ideal untuk keluarga kami, maka mudah-mudahan khidmat saya ke suami, khidmat saya ke umat, maksudnya istri-istri gitu ya yang berada di bawah ini saya, itu jadi jalan kami untuk bermuara ke Allah. Intinya ke depan mudah-mudahan ini adalah kedepannya kami ngumpul-ngumpul buat bekal segajal Kang. Apalagi sih gitu. Bahasanya kami tuh ya apalagi sih, mau apalagi sih gitu. Amin. Gitu. Allah udah ngasih kami banyak. Luar biasa. Tepuk tangan lagi ya untuk Teh Wiwin Supya. Kang, saya mau tabayun Kang di depan teman-teman semua. Ini belum pernah dibongkar nih. Luar biasa. Saya pernah mendengar Kang Dewa ini mensupport dana belanja untuk Teh Wiwin, tapi Teh Wiwin ini seorang yang solihah, tidak digunakan. Nah, itu silakan Kang bercerita biar ibu-ibu di sini tahu gitu. Nah, silakan Kang. Ya tadi ya salah satu yang kami syukuri ya dari saya pribadi, dari istri itu ketika Allah kasih rasa cukup gitu di hati, gak pengen banyak gitu ya, gak pengen segala macam, termasuk juga kita kadang men-challenge gitu. Lebih kepada gaming aja sih, lebih kayak yaudah kita ngapain yuk, keluar nih di ATM udah sekian M gitu ya.
yuk jalan-jalan, belanja. Kemana? Keliling Bandung, gak nyampe 5 juta. Nggak nyampe 5 juta kan? Emang kita gak ada hobi shopping gitu maksudnya. Jadi Nggak bisa, makanya saya kan? pribadi tuh hobinya selling, jualan. Ketika dapat duit nih, beliin apa ya? Iya. Males gitu loh. Iya. Jadi Langsung kan makanya suaranya kenceng tadi banget. polanya Iya. dua tadi, investing dan giving. Wah. Pengaruhnya karena shopping saya nggak hobi. Siap Kang. Kami akan menghabiskan Kang. Allahu Akbar. Langsung. Mohon maaf ya tapi Teh ya. tapi bener loh Kak, tanggal 2 suami saya belum ngasih tahu income bulan itu berapa. Tanggal 2 Kak Randy udah pengingat tuh di WA. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya ya Masya Allah sekali. Dia lebih saya cepat bilang, nagih lebih daripada cepat dengan Kak istri Randy ya. dibanding saya Masya Allah. Parah. Nominal utuh bulan itu aja saya belum tahu. Belum tahu. Kak Randy udah reminder. Masya Allah. Profesinya saya apa bilang, Kang? Luar biasa. Tukang tagih, Tukang tagih. dan kolektor. Mudah-mudahan gak dendam sama saya. Iya, Masya Allah Kang ya. Luar biasa ibu-ibu yang lain ini menjadi contoh teladan, dikasih uang rekeningnya tapi masih utuh, jalan-jalan keliling Bandung gak sampai 5 juta Kang ya. Ya Allah ya Robbi. Kang, kalau boleh dibuka Kang, katanya 50% itu untuk sedekah itu kan. Gimana Kang konsep 50% Kang? Apa ya? Tadi ya, kalau bicara masalah konsep bakal rada kontroversi sih. Karena memang biasanya maksimal 1/3. Saya udah sekali dari Kang Randy, dari Mas Sabtu Hari itu banyak lah ustad-ustad. Gedean lu katanya, ya gak apa-apa. Karena lu belum pernah ngalamin yang gue lakuin, yang ngalamin, yang dulu sakit itu. Jadi memang angka tersebut, angka spontanitas saja, ya alhamdulillah izin Allah tidak dikasih apa ya keinginan untuk memiliki banyak gitu. Bahkan ketika untuk disuruh pindah rumah misalkan gitu ya. Itu salah satunya Itu tuh. juga apa sih gitu kan. Wah, Nambah benar. rumah juga dikomporin beli mobil baru kagak gitu kan. Jadi itu tuh berpikiran kalau memutuskan tuh sangat panjang. Jadi ya udah kita sepakati 5% untuk living, untuk living. 5% untuk living, Ya, catat ya. 15% tabungan. 15% tabungan. Nah, itu sisanya tuh ya 30%-nya investing, 50%-nya di 50% sedekah Kang. Luar biasa. itu permainan Excelnya gitu. Iya. Tepuk tangan untuk Kang Dewa dan Teh Wiwin. Ya, tolong ya Bapak Ibu 50% sedekah. Ujungnya gak enak banget sih. Kok Gak harus sama. Gak harus sama. Tergantung. Iya, tergantung. Ya, ini Belajar lah, kontroversi ya, harus belajar. gitu. Masya Allah. Tapi catatan Ya, Kang, silakan, catatan. Ini Mas saya jujur gitu ya. Silakan. Dulu kalau misalnya tingkat sedekahnya itu baru di angka puluhan juta, saya masih biasa-biasa aja Kang. Tapi ketika sudah naik di angkanya, jujur ya perempuan, aduh ya gimana Deg-degan ya. ini? Deg-degan. Deg-degan. Jadi Deg-degan. apa ya, ternyata benar ya gitu. Maksudnya kata Allah tuh menguji semakin besar itu kan zakat 2,5% dari 10 juta mungkin cuman berapa Iya. gitu ya. Tapi ketika 2,5% dari berapa, itulah ujiannya orang kaya. Ada. Bener nggak? Benar, benar. Jadi benar. semakin besar tuh sebenarnya semakin takut. Alah, bener gitu Iya. segitu gitu, dan apakah nanti kita gimana kehidupan ke depan? Ada seperti itu. Tapi kan kalau saya gitu ya, ngingetnya gini, kalau pesan suami itu gini. Harta kita yang sebenarnya tuh kan ada 3 katanya. Yang disedekahkan gitu kan, yang kita makan, dan yang kita setelihkan. Udah, yang kita Iya. pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Kalau misalnya ditabung banyak gitu ya, nggak dipakai, nggak disedekahin, terus kita mati hari itu juga, ya bukan rezeki kita. Masya Udah mah di dunia nggak dipakai, di akhirat nggak dituai gitu kan ya, Masya rugi Allah. gitu kan. Benar, Makanya maksudnya benar. ya ini istri-istri terutama ya, maksudnya Allah, istri-istri kita di challenge gitu ya, Fansnya banyak di nih ya. challenge gitu. Iya. Ingat-ingat gitu bahwa yang kita kumpulkan tuh yang kita sedekahkan, yang kita pakai, yang kita makan gitu. Yang kita makan kan terbatas oleh perut ya, dibatasi oleh perut. Yang kita pakai ya 7 hari ya gitu-gitu aja. Iya, mungkin saya ya. juga satu nih. Bu. Cover terus, Parah ya? kode terus. Akhirnya Ya, izin, ya Bang. berpikirnya Iya, ya itu siap. gitu, untuk akhirat, supaya nanti si harta yang kita cintai itu Betul. kita bawa ke akhirat, ya mungkin itu Luar salah biasa. satunya. Iya. Itu. Teh ada cerita Teh yang menarik juga, ini luar biasa membuat hati berdebar-debar. Kemarin haji, kisah haji Teh. Itu Kang Dewa ini lagi dananya lagi nol loh Teh loh. Iya, Menjelang betul. berangkat. Nah, silakan Teh, boleh diceritakan. Ini Iya. deg-degan luar biasa. Mau Kang Dewa, mau Teh Wiwin, silakan. Ayo, saya bongkar di sini malam ini. Ayo silakan. Kisah perjalanan haji plus kan. Pokoknya saya malam ini saya buka semua. Izin Kang ya. Ya, silakan. Iya betul. Akang ini kan kalau beliau udah niat gitu ya mau ngasih orang, jedar-jedar tuh orangnya. Sampai kemarin akhirnya sisa tabungan itu cuma 300 juta Kang. 300 juta tuh yang ada di rekening saya. Karena di rekening beliau
udah tinggal 1-2 juta aja Iya, gitu iya. Yang kan. kenceng teh. 1-2 juta. Gitu. Iya. Oh 500.000. Ulah siapa? Iya, Cuma iya. buat bensin mobil doang Dikirim gitu. teh ke grup kami teh. Iya. Nah terus udah gitu waktu itu tetangga saya ngasih tahu haji ini haji akbar katanya. Awalnya kan saya bilang mau hajian tapi tahun depan. Terus ketika ke tetangga saya bilang hari ini adalah haji akbar, tahun ini haji akbar. Oke lah kalau gitu kami tertarik gitu kan. Melihat tabungan cuman segitu, cuman buat 1 orang gitu kan. Cuman kami kan pengennya berangkat berdua gitu kan, lebih afdol, lebih syahdu, lebih Iya. khusyuk gitu. Gimana tuh akhirnya beliau sih bapak-bapak ya punya ego gitu ya. Tenang bun, ada kok insya Allah. Cuman akhir-akhir ini saya baru tahu cerita beliau ketika mengisi ternyata Jadi itu beliau udah ditutupin digdung teh. juga. Ini ada Dan rahasia yang digdung dibongkar ya juga. Kak ya. Akhirnya, Izin. ya sebagaimana Masya Allah. bapak-bapak tidak mau terlihat lemah ya di hadapan istri-istrinya gitu. Jadi tenang bun, ada insya Allah, ada kok ada. Saya Padahal pikir, kosong padahal ATM-nya. kosong. Saya baru tahu akhir ceritanya sekarang. Tahu gitu saya nggak pengen hajian tahun itu Waduh, gitu kan. bisa batal gitu dong. kan. Iya Iya, betul. iya. Alhamdulillah Allah kasih kami rezeki wasilah dari teman beliau, sahabat kami gitu ya. Akhirnya ini buat nambah-nambah bekal gitu. Tahu ya nambah-nambah bekalnya 1 ongkosin Allahu gitu. Akbar walillahil Masya hamd. Allah. Jadi sudah habis Jadi dikuras untuk sedekah, sudah deg-degan haji atau tidak haji. Iya betul. Dan akhirnya haji. Iya alhamdulillah ada tuh Masya ongkos Allah. hajinya. Jadi yakin ya Bapak Ibu wasilah semua ya. Tuhan kami. Insya Allah haji tahun depan. Amin. Iya. Kode terus. Amin. Amin. Mintanya sama, Minta sama Allah. Minta sama Kang. Allah. Iya. Kode sama Allah. Kode sama Tepuk tangan yang meriah. Kode sama Allah Kang. Iya. Aman. Aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kang Dewa statement penutupan untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya. Silakan Kang. Ya, semua orang pasti punya episode kehidupannya masing-masing ya dalam kondisi titik paling terendah kita. Mungkin nanti akan menjadi titik terindah kita. Yang awalnya dulu kita menjadi sebuah penderitaan, ya, jadi derita, sekarang mungkin jadi cerita gitu ya. Yang dulunya mungkin jadi tragedi, mungkin sekarang jadi komedi buat ketawa-ketawa kita. Tapi yakin tadi ya, insya Allah selama teman-teman jalanin, berpegang teguh terhadap ayat-ayat Allah gitu ya, berpegang teguh terhadap janji Allah, insya Allah bakal ada indah ke ujungnya insya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kang Dewa dan Teh Wiwin. Alhamdulillah terima kasih Kang. Sudah berkenan hadir Teh Wiwin, terima kasih. Ya ini ada penyerahan hadiah. Ada penyerahan plakat. Oke, kita langsung panggilkan saja Kiai EN. Silakan, Boleh Kiai. bergabung. Tepuk tangan, silakan Kiai. Masya Allah, guru kita semua. Ya. Nah, kamera silakan Ibu Hajah berkenan membersamai. Ya, 2 pasangan yang inspiratif ya Bapak Ibu semua hadir di depan kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu terjalin sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selalu Allah jaga dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin.